Bab 141. Bab 141 Kontrol Sejati. Tubuh raksasa setan berwajah iblis laba-laba bergidik ketika darah kuning hijau terus mengalir dari perutnya. Ia ingin menyerang, menembakkan beberapa benang laba-laba, tetapi mereka hanya terbang beberapa meter sebelum mengenai tanah. Mereka benar-benar tidak cocok untuk digunakan sebagai serangan sekarang. Terus berjuang seperti ini karena semakin lemah dari menit ke menit. Secara bersamaan, cahaya kuning muncul dari tirai kegelapan. Kegelapan berangsur-angsur lenyap sementara cahaya kuning masih menempel di Tang Wulin yang berwajah pucat. Lengannya sudah berubah kembali ke bentuk normal manusia, dengan hanya sisik emas yang menutupi sekarang. Berkat sisik-sisik itu, dia tidak menderita korosi apapun dari darah Spider-Man iblis berwajah. Serigala setan berwajah ratusan tahun manusia, terbunuh. Xie sudah ditarik kembali beberapa saat yang lalu, jadi mereka berlima berdiri di sana, bertukar pandangan keheranan dari menang atas bencana seperti itu. Wang Jinsi tidak bisa membantu tetapi merangkul Tang Wulin dengan ekspresi bersemangat yang dipenuhi dengan gairah. Pertempuran ini telah sepenuhnya menunjukkan kemampuan tim dan merupakan puncak dari pengetahuan dan pengalaman yang mereka peroleh. Pada akhirnya, Spider-Man Demon berwajah tangguh telah mati di tangan mereka. Dari awal hingga akhir, tidak ada ruang untuk keberuntungan. Mereka mengklaim kemenangan ini murni dengan kekuatan mereka sendiri. Bahkan ketika mereka dengan terang-terangan menatap mayat spider setan berwajah manusia yang berjarak beberapa meter dari mereka, mereka masih tidak percaya bahwa mereka telah berhasil. Tang Wulin adalah yang paling terkejut dari mereka semua, dia telah siap untuk mengorbankan dirinya dalam rencana mereka, namun mereka benar-benar mencapai kemenangan. Jika Golden Dragon Claw-nya tidak mampu menahan racun, atau jika Es Guyue tidak mampu melindunginya dari korosi darah laba-laba, dia akan mati. Untungnya, mereka berdua mampu memberikan kinerja yang sempurna. Cakar naga emasnya membuktikan kekuatannya sekali lagi dengan kekebalannya terhadap korosi racun, sementara kendali Es Guyue mampu mengisolasi darah beracun selama beberapa saat. Dua elemen ini bergabung untuk memberinya cukup waktu untuk melepaskan diri dari mayat dan racun. Setiap saat dari pertempuran mereka telah ditunggangi dengan bahaya yang ekstrim. Anggota staf spirit pagoda menatap layar dengan kaget. Dia benar-benar terdiam. Seberapa sempurna taktik mereka, itu benar-benar 100 tahun manusia setan Demon Spider yang bahkan 4 atau 5 cincin Soul Masters akan hindari. Mereka bahkan tidak berani melakukannya tanpa perencanaan yang matang. Namun, kelompok anak-anak ini, yang paling banyak memiliki 2 cincin, benar-benar melakukan mukjizat dan mengalahkan Spider-Man Demon Setan. Ini tidak bisa dipercaya. Bahkan Wu Zhangkong sedikit terguncang dengan ini. Senyum benar-benar muncul di wajahnya yang sedingin es. Dia memenuhi persyaratan dari Master Sistem Kontrol Jiwa, gumamnya pelan. Dia juga orang yang telah membuat banyak kemajuan dalam 3 bulan terakhir. Pertempuran ini telah menguji tidak hanya batas kekuatan mereka tetapi juga luasnya pengetahuan mereka. Selama pertempuran mereka, Wu Zhangkong memperhatikan setiap detail dengan matanya yang berpengalaman. Bahkan jika para siswa bingung, Wu Zhangkong mengamati peristiwa itu dengan jelas. Tidak sampai Tang Wulin muncul di bawah Spider-Man setan iblis bahwa ia tiba-tiba menyadari niat Tang Wulin. Guru Wu, apakah anak-anak ini berpikir untuk bergabung dengan Pagoda Roh? Jika saya mengirim rekaman pertempuran ini ke atasan, saya pikir pengecualian dapat dibuat untuk menerima anak-anak ini sebagai anggota. Potensi mereka sangat mencengangkan. Petik 2. Anggota staf spirit pagoda akhirnya tersadar dari linglungnya, tetapi matanya masih dipenuhi dengan kejutan dan kekaguman. Sebagai anggota staf Pagoda Roh, ia memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang berbagai makhluk jiwa serta gaya pertempuran guru jiwa. Namun, setelah menyaksikan gaya pertarungan kelas 0 yang tidak terbatas, setiap inci tubuhnya kagum. Dia hanya bisa menggambarkan pertempuran itu sebagai mengejutkan. Petik 1. Untuk menang atas Man-Face Demon Spider, hal pertama yang dibutuhkan siswa adalah pemahaman yang mendalam tentang hal itu. Pada awalnya, ia menganggap anak-anak berdiri diam, membiarkan laba-laba setan berwajah manusia menenun jaringnya dan terus-menerus mengencangkannya di sekitar mereka. Setelah penampilan luar biasa mereka dalam pertempuran sebelumnya, itu mengecewakan. Dia telah mengantisipasi bagaimana anak-anak ini akan berurusan dengan binatang jiwa yang kuat seperti Spider-Man set iblis berwajah. Anggota staf berpikir bahwa tindakan terbaik adalah segera melarikan diri. Meskipun Spider-Man berwajah iblis cepat, ia kurang dalam serangan jarak jauh, selama mereka mendahuluinya, mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pilihan terbaik kedua, menurutnya, adalah salah satu dari mereka mengorbankan diri untuk membiarkan yang lain melarikan diri. Dengan cara ini, mereka akan meminimalkan kerugian mereka. Pernah ada tim Soul Masters yang sama-sama bertemu dengan Spider-Man setan-setan di platform kenaikan roh dan telah memverifikasi bahwa dua pilihan ini memang yang terbaik. Namun,
Respons Tang Wulin yang diprakarsai dengan timnya hari ini telah memperluas wawasan anggota staf. Gu Yue belum mengungkapkan kontrolnya terhadap elemen bumi sampai pertempuran ini. Melawan manusia setan Demon Spider dan jaring laba-laba beracunnya, itu bukan elemen lainnya, tetapi penggunaan elemen bumi yang memiliki dampak terbesar pada pertempuran. Saat Spider-Man berwajah iblis terus-menerus menurunkan area mobilitas mereka, mengira mereka terperangkap, itu, sebenarnya, yang ditipu sebagai gantinya. Jiwa binatang juga makhluk hidup, dan mereka berbagi kesamaan dengan manusia. Begitu merasa bahwa kemenangannya sudah pasti, ia tanpa sadar sedikit santai. Tidak ada fluktuasi kekuatan jiwa mereka yang sangat kuat, dan mereka terjebak di ruang sempit. Bagi Spider-Man berwajah setan Spider, mereka sama saja sudah mati. Itu tidak mempertimbangkan kemungkinan bertahan hidup yang tersisa untuk mereka. Pada saat itu, ia memutuskan untuk menembak jaring laba-laba terbesarnya, meminimalkan ruang manuver dari 5 lawan. Dengan demikian, 5 siswa dipaksa untuk menyerang Spider Setan Man-Face. Jelas, itu tidak pernah membayangkan Obelisk akan tiba-tiba melesat keluar dari tanah untuk memblokir jaring laba-laba, karena telah tertegun selama sepersekian detik. Lalu ada rumput Blue Silver yang melonjak dari tanah dan mengikat laba-laba dan Wang Jinxi, yang muncul entah dari mana. Hanya ini sudah cukup untuk memuji koordinasi mereka. The Man-Face Demon Spider merespons dengan luar biasa juga. Ini secara efektif menggunakan titik-titik tajam dari kakinya untuk menahan rumput Blue Silver dan membelinya waktu yang diperlukan untuk menembakkan jaring laba-laba lain. Namun pada akhirnya, itu ditipu. Wang Jinxi ditarik kembali oleh seuntai Blue Silver Grass, dan jaring laba-laba yang ditembakkan itu bertemu dengan udara. Kemudian, Light Dragon Storm sia-sia muncul entah dari mana untuk memulai gelombang pertama serangan mereka. Pada saat itulah anggota staf mulai menghujani mereka dengan pujian. Lagi pula, siapa yang tidak akan berseru mengagumi anak-anak yang bisa mencapai tingkat seperti itu? Paling tidak, mereka telah mendapatkan peluang kemenangan. Ada juga untaian emas penting dari Blue Silver Grass, yang merupakan hasil dari menggabungkannya dengan jiwa roh. Tang Wulin mengendalikannya dengan sempurna untuk menjebak Man-Face Demon Spider. Namun, bagaimana dia bisa membayangkan adegan ajaib yang terjadi setelahnya? Untaian rumput Blue Silver emas telah rusak dengan presisi dan waktu yang sangat teliti. Berkat kekuatan penarik untai itu, momen terakhir itu menyebabkan Spider-Man setan-setan tersandung ketika anak itu menyeret dirinya sendiri di bawah tubuhnya. Pada saat yang sama, Gu Yue telah memanipulasi bumi untuk mendorongnya lebih jauh, memastikan dia meluncur di bawah laba-laba sepenuhnya. Ketika anggota staf melihat sia-sia melepaskan Light Dragon Storm-nya di belakang laba-laba, dia pikir anak-anak tidak memiliki pemahaman yang diperlukan tentang titik terlemah Man-Face Demon Spider di bagian bawahnya. Dia terbukti salah, dalam beberapa saat. Ternyata rantai serangan tidak berhenti dengan sia-sia, dan serangan terakhir adalah yang paling luar biasa dan mengejutkan. Tercakup dalam es untuk melindungi dirinya dari racun, Tang Wulin menarik dirinya di bawah laba-laba, cakar emasnya yang tahan racun siap menyerang. Kemenangan total, itu adalah kemenangan total. Mereka tidak kehilangan satu anggota pun. Anak-anak yang paling banyak memiliki 2 cincin ini sebenarnya mampu membunuh Spider-Man Demon yang berusia 100 tahun. Jika ada yang mendengar ini, mereka akan merasa sangat tidak bisa dipercaya. Apakah laba-laba setan berwajah manusia itu bodoh? Tentu saja tidak. Ini semua karena perencanaan yang cermat dari kelima siswa ini. Anggota staf hanya bisa menatap guru muda yang tampan itu. Inilah orang yang mengajar mereka. Bab 142. Bab 142 Pembantaian dari Toxic Spiderweb. Sebagai efek samping dari melelahkan kekuatan jiwanya, Tang Wulin merasa lelah membasuhnya saat dia duduk di tanah. Benar perasaan mengendalikan semua orang telah meninggalkan kesan mendalam yang tak terhapuskan di hatinya. Rasa kepuasan ini tidak bisa diperoleh di tempat lain. Dia telah menggunakan sedikit gold light untuk memperkuat Blue Silver Grass-nya, tetapi tidak ada manfaat yang tidak datang dengan biaya. Selama rumputnya telah diperkuat, kekuatan jiwanya juga telah dikonsumsi dengan cepat. Bukannya dia tidak ingin membuat Spider-Man Demon berwajah terikat sepanjang waktu. Jika dia bisa melakukan itu, dia akan dapat dengan mudah membunuh Spider Setan berwajah manusia dengan cakar naga emasnya, terlepas dari apakah dia mengenai tempat vital atau tidak. Namun, konsumsi kekuatan jiwa terlalu besar baginya untuk dipertahankan. Dia tidak punya pilihan selain mengingat Gold Light dari Blue Silver Grace-nya untuk melestarikan kekuatan jiwa yang cukup untuk menggunakan Golden Dragon Claw-nya. Meskipun tindakannya tampaknya telah dalam konser sempurna dengan Gu Yue pada saat terakhir itu, pada kenyataannya, itu hanya karena semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Tentu saja, tidak ada yang benar-benar percaya ini. Semua tindakan mereka menggabungkan pemahaman mendalam satu sama lain. Bahkan Tang Wulin dan Gu Yue terkejut dengan kedalaman saling pengertian mereka. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, seru Zhang Yangzi,
pusing dengan kegembiraan dan kekaguman. Kata-katanya menggemakan pikiran semua orang pada saat itu. Semua orang, beristirahat di sini dan memulihkan kekuatan jiwamu, kata Tang Wulin lemah, sebelum memimpin dan menutup matanya untuk mulai bermeditasi. Adapun masalah keamanan, mengapa mereka perlu khawatir tentang itu sekarang? Mereka dikelilingi oleh jaring laba-laba yang sangat beracun dari Spider-Man iblis berwajah manusia, mencegah manusia dan hewan buas mendekat. Mereka dalam posisi yang sangat aman untuk beristirahat sekarang. Kelima duduk melingkar dengan Tang Wulin di tengah. Meskipun mereka telah bertindak sebagai tim selama beberapa bulan sudah, tidak sampai beberapa saat yang lalu dalam kemenangan mereka bahwa mereka benar-benar mengakui Tang Wulin sebagai kapten tim mereka. Tang Wulin telah mengendalikan seluruh pertempuran mereka melawan malapetaka yang dikenal sebagai Spider-Man set iblis berwajah, dan bahkan bertarung dengannya secara tatap muka. Meskipun dia mungkin berpotensi menderita rasa sakit yang menyiksa di tangan Spider-Man iblis berwajah, dia belum mundur dari tugasnya. Keinginannya yang teguh benar-benar mengagumkan bagi mereka. Tidak hanya dia memenuhi tugasnya sebagai kapten tim, tetapi dia juga menunjukkan kekuatan The Blue Silver Grace atas kontrol. Terlepas dari apakah mereka teman atau musuh, tingkat kontrol akan tak tertandingi dan kemungkinan akan lebih menakjubkan jika kekuatan jiwanya tidak begitu lemah. Cahaya kuning redup energi roh perlahan-lahan diserap ke dalam tubuh Tang Wulin. Terlepas dari kemiripannya dengan energi roh kuning lainnya, energi dari Spider-Man setan iblis 100 tahun jauh berbeda dari yang dimiliki oleh makhluk buas jiwa biasa. Energi 1000 tahun jiwa binatang yang telah mereka bunuh sebelumnya juga tidak seperti ini. Karena saat ini menjadi periode pemberontakan, energinya bahkan lebih kaya dan berbeda. Manfaat membunuh Spider-Man setan iblis 100 tahun segera muncul. Karena saat ini adalah periode pemberontakan, ada lebih banyak binatang buas yang aktif berkeliaran di hutan daripada biasanya. Dengan sangat cepat, binatang buas mulai muncul. Tidak semua binatang buas memiliki indera yang tajam dan binatang buas yang berbeda memiliki cara berbeda dalam memahami dunia. Dengan demikian, mereka semua mengambil jalan memutar di sekitar sisa-sisa pertempuran kacau. The Man-Faced Demon Spider memiliki racun yang menakutkan di dalam tubuhnya, serta jaringnya. Lebih jauh lagi, jaringnya sangat kuat, sampai-sampai bahkan binatang buas besar sekalipun mungkin tidak dapat menghancurkannya jika mereka menerimanya. Dan setelah itu, mereka hanya akan bertemu dengan tragedi. 10 tahun jiwa buas akan terbunuh dalam sekejap oleh jaring laba-laba beracun sementara 100 tahun jiwa buas hanya akan mampu berjuang untuk beberapa saat, sebelum mereka juga menemui kematian mereka. Selama seseorang terjerat oleh jaring laba-laba, tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Mereka yang memiliki indera yang tajam dapat menghindari jaring, tetapi mereka yang memiliki indera yang tumpul hanya bisa menjadi mangsa laba-laba setan berwajah manusia. Energi roh meluap dari jiwa-jiwa binatang yang mati di dalam jaring. Jika itu adalah platform kenaikan spiritual yang normal, energinya akan cepat bubar, tetapi saat ini merupakan periode pemberontakan sehingga laju penyebarannya jauh lebih lambat. Tidak terlalu jauh dari jaring laba-laba, kelima siswa kelas 0 bermeditasi dalam satu-satunya ketenangan kekacauan berselaput. Mereka tanpa sadar perlahan menyerap semua energi roh binatang buas yang menjadi mangsa jaring. Pada awalnya, hanya ada beberapa binatang jiwa lemah yang mati, tetapi secara bertahap, jumlah dan kekuatan binatang jiwa meningkat. Semakin banyak energi roh melayang ke 5 siswa. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Pasti ada beberapa masalah dengan platform kenaikan roh. Anggota staf berdiri di sana, tercengang ketika dia melihat energi roh di sekitar 5 bergabung dan tumbuh semakin kuat. Ekspresinya hampir seolah-olah dia melihat hantu. Bisakah dia mengatakan mereka berlima selingkuh? Benar-benar tidak. Namun, jumlah energi roh yang bisa diserap oleh 5 hanya akan meningkat seiring berjalannya waktu. Energi roh ini juga tidak berasal dari udara, asal mula rahasia terbesar pagoda roh. Namun, itu dikonsumsi dengan cepat sekarang. Dapat dikatakan bahwa siswa kelas 0 tanpa sengaja mengeksploitasi kekuatan Spider-Man setan iblis untuk mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Guru Wu, saya pasti harus melaporkan situasi ini kepada atasan, kata anggota staf dengan sungguh-sungguh. Wu Zhangkong hanya meliriknya, peraturan apa yang telah dilanggar murid-muridku. Mereka mengalahkan Man-Faced Demon Spider dan sekarang mereka hanya bermeditasi dan pulih. Semuanya terjadi secara alami. Dengan kesan saya tentang platform kenaikan roh, Anda seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk mengubah semua ini. Platform kenaikan roh berjalan dengan sendirinya, Anda hanya dapat memberikan perawatan, tidak lebih. Petik 2. Butir-butir keringat menetes di dahi anggota staf. Ya, platform roh kenaikan tidak bisa dengan mudah diubah. Tetapi jika ini terus berlanjut, siswa Anda juga akan mengalami kesulitan. Dapatkah kekuatan spiritual dan tubuh mereka menanggung rasa sakit jiwa roh mereka berevolusi ke tingkat 1000 tahun? Terutama 2 anak dengan hanya 1 cincin, rasa sakit mereka akan semakin besar.
Mereka pasti akan berada dalam bahaya jika tingkat jiwa roh mereka melampaui apa yang dapat mereka tangani. Petik 2. Itu benar, dalam situasi mereka saat ini, arwah roh mereka terus mengalami evolusi kecil dan akhirnya, tubuh mereka akan memenuhi batas dari apa yang dapat mereka dukung. Untungnya, mereka masih cukup jauh dari batas kemampuan mereka. Adapun apakah Master Jiwa Satu Cincin dapat mendukung rebound untuk mendapatkan jiwa roh 1000 tahun, tidak ada sedikit pun kekhawatiran di hati Wu Zhangkong. Tubuh Tang Wulin jauh lebih kuat dari guru jiwa biasa dan dia juga berada di dunia koneksi roh, jadi jiwa roh 1000 tahun tidak akan menjadi masalah baginya. Dia bahkan kurang khawatir tentang Gu Yue. Dia berada di batas mencapai peringkat 20 dan mendapatkan cincin jiwa kedua sementara tubuh dan kekuatan spiritualnya luar biasa. Bocah-bocah ini benar-benar melampaui ujian akhir mereka. Melihat Wu Zhangkong batal dari segala jenis reaksi, keraguan merayap ke jantung anggota staf. Tetap saja, dia mengambil komunikator dan memutar nomor. Pokoknya, alasan asli mengapa mereka ada adalah untuk memastikan bahwa platform kenaikan roh beroperasi secara normal. Tubuh Tang Wulin terasa kembung setelah dia selesai memulihkan semua kekuatan jiwanya. Ketika dia membuka matanya, dia bertemu dengan pemandangan yang menakutkan. Cahaya kuning yang sangat tebal mengelilinginya dan rekan-rekannya. Apakah ini energi roh? Sedikit lebih jauh adalah tumpukan mayat jiwa binatang. Beberapa dari mereka sudah dibubarkan oleh korosi jaring laba-laba, tetapi banyak yang sebagian besar masih utuh, dan bahkan ada beberapa yang masih dalam saat-saat terakhir mereka berjuang untuk hidup mereka. Dia telah menghabiskan paling banyak kekuatan jiwa, jadi dia juga yang terakhir bangun dari meditasinya. Semua orang sudah lama terbangun dan semua menatap dengan lesu adegan di luar. Apa? Apa yang terjadi? Tanya Tang Wulin pelan. Ini racunnya, racun laba-laba setan berwajah manusia, kata Wang Jinsi yang biasanya pendiam dengan ekspresi aneh. Tang Wulin dengan cepat memahami situasi mereka saat ini. The Demon Setan berwajah manusia benar-benar layak disebut sebagai pembunuh binatang buas, jaring laba-laba beracunnya telah membunuh banyak binatang jiwa 10 tahun dan 100 tahun. Selain itu, semua energi roh binatang telah diserap oleh mereka. Jiwa roh mereka terus berevolusi dalam situasi yang sangat beruntung. Tanpa pemikiran sadar, Tang Wulin melihat ke bawah untuk melihat gold light di dadanya menggelengkan kepalanya. Tubuhnya telah diperluas oleh seluruh lingkaran. Jika kita terus seperti ini, bukankah jiwa roh kita, kata Tang Wulin dengan kaget. Senyum pahit memaksa jalan ke wajah Wang Jinsi. Tidak juga. Hanya ada begitu banyak yang bisa ditanggung tubuh kita saat ini. Kita dengan 2 cincin jiwa pasti tidak bisa melakukannya. Paling tidak, saya tahu pasti bahwa saya tidak dapat mendukung cincin jiwa 2000 tahun dengan tingkat kekuatan spiritual saya saat ini. Saya memperkirakan bahwa batas saya adalah 500 tahun untuk kedua cincin jiwa saya. Batas Yangzi juga harus serupa, mungkin hanya sedikit lebih baik sebenarnya. Hanya Anda dan Gu Yue yang belum mendapatkan cincin kedua, jadi Anda berdua mungkin masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan cincin jiwa ribuan tahun. Petik 2. Tang Wulin segera membuat ekspresi canggung. Mempertimbangkan situasi mereka saat ini, jika jiwa roh mereka tumbuh jenuh dengan energi roh, maka mereka tidak akan bisa memasuki platform kenaikan roh lagi dan bertarung dengan makhluk buas jiwa. Ada juga potensi bahaya jiwa roh mereka meledak karena kekuatan spiritual mereka yang tidak memadai. Kalian tidak perlu terlihat bingung. Jaring laba-laba setan berwajah manusia akan segera menghilang. Kita harus bersiap untuk berangkat. Suara Gu Yue memotong. Bab 143. Bab 143 kesempatan lain pada peningkatan roh. Tang Wulin mengalihkan pandangannya ke jaring laba-laba di sekitarnya dan tentu saja, mereka mulai melemah. Bahkan ada beberapa retakan yang terlihat di web sekarang. Meskipun Spider-Man berwajah iblis sangat beracun, masih ada batas toksisitasnya. Setelah perlindungan jaring menghilang, mereka tidak akan lagi aman untuk beristirahat di tempat ini karena bagaimanapun juga, mereka juga takut terhadap jaring laba-laba beracun. Tang Wulin bertanya, berapa banyak energi roh yang menurut kalian sudah kami serap? Gu Yue mengerutkan kening, kita semua seharusnya menyerap 4-500 tahun energi roh. Anda dan saya memiliki semuanya terkonsentrasi di cincin jiwa tunggal kami, sementara yang lain telah meningkatkan masing-masing 2 cincin jiwa mereka sekitar 200 tahun. Seharusnya juga masih ada sekitar 1 atau 200 tahun energi roh di sekitar kita, tetapi itu akan memakan waktu terlalu lama untuk menyerapnya. Kita harus sangat berhati-hati terhadap Soul Master lain setelah kita pergi. Mereka adalah ancaman yang jauh lebih besar bagi kita sekarang daripada binatang buas. Petik 2. Pengurangan Gu Yue benar, udara tebal energi roh saat ini menggantung di sekitar tubuh mereka, dan jika pihak lain dari Soul Masters melihat mereka, mereka mungkin segera menjadi sasaran. Lagi pula, tidak ada kematian sejati dalam platform kenaikan roh, dan siapa yang tidak ingin menyerap energi roh yang begitu kaya.
Tang Wulin menanggapi dengan senyum tenang, tenang saja. Dalam satu langkah, kami telah melewati ujian akhir dan menyerap lebih banyak energi roh dari biasanya. Bahkan jika kita menghadapi musuh yang kuat dan dikeluarkan dari platform kenaikan roh, tidak apa-apa juga. Semua orang sudah pulih sekarang, kan? Ayo pergi. Petik 2. Kata-kata Tang Wulin telah menyuntikkan semangat ke dalam pikiran semua orang. Dia mengambil palu sekali lagi dan mengingatkan rekan-rekannya, semua orang, perhatikan berapa banyak jiwa rohmu bisa tahan. Jika Anda merasa Anda sedang mendekati batas seberapa banyak ia dapat menyerap, maka segera tekan tombol untuk keluar dari platform kenaikan roh. Jangan serakah, atau tubuh Anda atau kekuatan spiritual Anda akan runtuh, dan kemudian Anda benar-benar akan berada dalam masalah. Petik 2. Meskipun dia sendiri mulai merasa sedikit kembung, dia belum mencapai batas. Menurut penilaian Gu Yue, dia masih bisa menyerap lebih banyak energi roh, jadi dia tidak perlu khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Bagaimanapun, kekuatan tubuh dan kekuatan spiritualnya berhubungan langsung dengan seberapa kuat jiwa roh yang dapat ia dukung. Bahkan tidak perlu berbicara tentang kekuatan tubuhnya dan tingkat pertumbuhan kekuatan spiritualnya. Mereka berdua luar biasa, memungkinkan dia untuk sudah mencapai ranah spirit connection, jadi dia tentu memiliki kemampuan untuk menanggung jiwa roh 1000 tahun. Jiwa roh 1000 tahun, apakah dia benar-benar bisa menjalani jalan ini? Tang Wulin memimpin timnya keluar, dengan hati-hati menghindari jaring beracun. Mereka meninggalkan surga mereka yang ajaib dan aman dan sekali lagi kembali ke bahaya hutan. Kekacauan berbagai macam suara segera memasuki telinga mereka. Ada suara tabrakan, deru binatang buas, dan kadang-kadang, beberapa jeritan celaka dari Soul Masters. Itu benar-benar masa pemberontak. Tang Wulin merenungkan pilihan mereka sejenak sebelum dia memutuskan untuk membuat semua orang menyerap energi roh yang tersisa di daerah itu. Biasanya, mereka harus membunuh binatang jiwa yang tak terhitung jumlahnya sebelum mendapatkan banyak energi roh ini. Meskipun butuh beberapa saat untuk menyerap semua energi ini, itu adalah kesempatan langka bagi mereka. Wu Zhangkong bisa membantu mereka dalam hal pengalaman tempur, tetapi tidak dalam mengembangkan jiwa roh mereka. Bagaimanapun, ini adalah tujuan paling penting dalam memasuki platform kenaikan roh. Kesadaran tiba-tiba muncul pada Tang Wulin. Mereka yang memiliki cincin jiwa lebih sedikit sebenarnya memiliki keuntungan dalam platform kenaikan roh. Wang Jinxi, Zhang Yangzi dan Xie Xie semuanya memiliki 2 cincin jiwa. Selain itu, cincin Xie Xie berasal dari 2 jiwa roh, dan mereka harus mengembangkan semua cincin jiwa mereka ke tingkat 1000 tahun untuk mengembangkan jiwa roh mereka. Dengan kata lain, semakin banyak cincin jiwa yang dimiliki seseorang, semakin banyak energi roh yang diperlukan untuk mengembangkan jiwa roh. Kekuatan-kekuatan spiritual dan jiwa guru jiwa juga menentukan berapa banyak energi roh yang dapat mereka tahan untuk diserap. Wang Jinxi dan Zhang Yangzi tidak bisa menangani memiliki cincin jiwa 2000 tahun itu. Kekuatan spiritual mereka terlalu lemah. Setelah menyadari ini, hati Tang Wulin mulai bergerak. Jika seperti ini, bukankah Soul Master satu cincin terbaik untuk platform kenaikan roh? Jika jiwa roh saya benar-benar berkembang ke tingkat 1000 tahun, maka setelah saya mencapai peringkat 20 dan mendapatkan cincin jiwa kedua, cincin itu juga akan berada di tingkat 1000 tahun. Dan ketika saya mendapatkan ketiga saya, itu akan berada di level 1000 tahun juga. Bukankah saya akan menghemat banyak uang seperti itu? Jantung Tang Wulin melesat pada penemuan ini, tetapi ia segera menenangkan diri ketika memikirkan situasi langka yang mereka alami. Pertama-tama, platform kenaikan roh dipantau secara ketat oleh Spirit Pagoda, dan mereka telah menghitung tingkat maksimum jiwa roh yang bisa ditanggung oleh guru jiwa berantai 1 hingga lebih dari 400 tahun. Pada dasarnya, itu tidak mungkin bagi guru jiwa 1 cincin untuk mencapai jiwa roh 1000 tahun. Namun, energi roh yang mereka serap akan terpecah ketika mereka mencapai peringkat 20 dan mendapatkan cincin jiwa kedua. Situasi Tang Wulin saat ini dapat dikatakan benar-benar luar biasa. Salah satu alasannya adalah dia secara kebetulan menemukan dirinya lingkungan kultivasi yang luar biasa sementara yang lain adalah tubuhnya jauh lebih kuat daripada orang normal, memungkinkan dia untuk menyerap lebih banyak energi roh. Dua faktor ini digabungkan untuk memungkinkan dia berpotensi memperoleh jiwa roh 1000 tahun. Mengikuti garis pemikiran ini, tebakan awalnya bahwa Akademi ingin mereka semua mendapatkan jiwa roh ribuan tahun adalah salah. Yang lain bahkan tidak akan bisa mendukung cincin jiwa 2000 tahun bahkan jika mereka mau. Paling-paling, mereka hanya akan mampu menyerap energi roh yang cukup sampai mereka mencapai batas mereka saat ini. Di masa depan, saat dia tumbuh lebih kuat dan mendapatkan lebih banyak cincin jiwa, itu hanya akan tumbuh semakin sulit untuk mengembangkan jiwa rohnya. Ini adalah alasan mengapa evolusi roh jarang terlihat di platform kenaikan roh.
Master jiwa biasa dengan roh-roh 10 tahun bahkan tidak akan cukup beruntung untuk memasuki platform kenaikan roh, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan bisa mengalahkan makhluk jiwa. Mereka yang memiliki sarana untuk secara langsung mendapatkan roh-roh 100 tahun tidak akan memilih metode yang rumit seperti mengembangkan jiwa roh 10 tahun juga. Adapun mereka yang ingin mengembangkan jiwa roh mereka selama 100 tahun menjadi 1000 tahun, sebagian besar memiliki tubuh yang terlalu lemah untuk menanggungnya. Segalanya menjadi jelas baginya sekarang dan yang lebih penting, dia telah menemukan jalan yang akan dia tempuh mulai sekarang. Orang lain mungkin tidak dapat mengembangkan jiwa roh mereka, tetapi saya bisa. Tubuh saya jauh lebih kuat dari biasanya, dan kekuatan spiritual saya juga tinggi. Meski begitu, aku bahkan tidak bisa membandingkan diriku dengan Gu Yue. Dengan keadaannya saat ini, dia bisa menyerap energi roh sebanyak yang dia inginkan, hingga tubuhnya mencapai titik jenuh. Dia tidak jelas pada kekuatan tubuhnya setelah menyerap kekuatan segel pertama Raja Naga Emas, tapi dia tahu dia sekuat guru jiwa biasa dengan 3 atau 4 cincin. Dengan mengingat hal ini, dia menyimpulkan bahwa dia tidak akan memiliki masalah untuk mendapatkan jiwa roh 1000 tahun. Setelah ini selesai, ia berencana meminta Wu Zhangkong menilainya. Lalu ada masalah kekuatan spiritualnya. Tingkat kekuatan spiritualnya tercapai akan menentukan berapa banyak energi roh yang bisa dia serap dalam platform kenaikan roh. Guru Wu berkata bahwa jika saya bergabung dengan organisasinya, saya akan dapat memperoleh metode kultivasi. Sepertinya saya harus mempertimbangkan untuk bergabung sekarang. Adapun bakat, semua rekan saya jauh lebih berbakat daripada saya. Lagi pula, jiwaku hanyalah rumput Blue Silver. Tang Wulin tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah rumput Blue Silvernya akan terus bermutasi saat ia memecahkan segel pada Raja Naga Emas, tetapi roh-roh jiwa dan cincin jiwa guru jiwa langsung mewakili kekuatan mereka. Jika saya dapat mengembangkan jiwa roh saya sekali lagi, maka saya akan membuka jalan untuk 2 cincin jiwa saya berikutnya. Bahkan jika saya menyerap energi roh sebanyak yang tubuh saya bisa tangani, tubuh saya akan menguat lagi ketika saya mematahkan segel berikutnya pada Raja Naga Emas, dan kemudian saya akan dapat menyerap lebih banyak energi roh. Saya perlu memiliki 2 cincin sebelum saya memecahkan segel berikutnya, tetapi bagaimana jika saya memecahkannya ketika saya hanya mendekati 2 cincin? Apakah saya dapat bertahan hidup? Kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus muncul dalam pikiran Tang Wulin, seolah-olah banyak pintu brilian perlahan membuka padanya. Bab 144. Bab 144 Kakak Staf S. Tang Wulin tidak menyadari bahwa pikiran dan idenya saat ini meletakkan fondasi untuk masa depannya. Sebuah jalan yang tidak pernah dilalui sebelumnya diam-diam terbuka di depannya berkat kekuatan Raja Naga Emas. Hati-hati, peringatan sia-sia menyentak Tang Wulin dari pemikirannya yang mengasyikkan. Dia secara naluriah menanggapi dengan mengaktifkan keterampilan binnya untuk mengirim massa Blue Silver Grace di macan tutul ramping di depannya. Xie bereaksi dalam sekejap, Light Dragon Blade-nya melesat melintasi langit dan menebas binatang jiwa 10 tahun. Maaf semua orang, pikiranku berkeliaran sekarang. Tang Wulin terus terang meminta maaf sementara menggigil dingin mengalir di punggungnya. Ini masih platform semangat kenaikan. Alih-alih disibukkan oleh ide-ide saya harus fokus pada menyerap energi yang tersisa di sini. Itu harus menjadi tujuan utama saya untuk saat ini. Zhang Yangzi tertawa kecil, pikiranku berkeliaran sekarang juga. Bagaimanapun, peristiwa yang baru saja mengubah cara kita berpikir tentang platform kenaikan roh. Bagaimanapun, panen kami kali ini sudah cukup bagus. Bahkan jika kita dihilangkan, itu masih akan baik-baik saja. Petik 2. Tang Wulin dengan tegas berkata, jangan berpikir seperti itu. Karena kita telah diberkati dengan keberuntungan kali ini, kita harus melakukan yang terbaik untuk mengamankan kesempatan dan tidak membiarkannya hilang begitu saja. Kalau tidak, kita akan mengecewakan harapan surgawi. Semuanya, mari kita lakukan yang terbaik. Petik 2. Dia sudah menyiapkan kata-kata ini untuk diucapkan pada saat keberangkatan mereka. Dengan pikiran mereka yang teralihkan dihilangkan, Tang Wulin memimpin sekali lagi, siap untuk menangkal bahaya potensial. Segera, raungan mengumumkan kehadiran ular sanca 6 raksasa di depan mereka. Ular api 6 tangan 100 tahun. Semuanya, hati-hati, perintah Tang Wulin dengan muram. Tiba-tiba, cahaya putih terang menyala dari jauh di depan mereka dan melukai ular api 6 bersenjata. Sebuah roda es aneh berkibar tertiup angin, titik-titiknya meneteskan darah binatang buas. Meskipun ular api 6 lengan tidak bisa dianggap sebagai binatang jiwa yang kuat, terutama berkaitan dengan pertahanannya, masih mengejutkan bahwa itu telah dipotong dengan mudah dan cepat oleh roda es itu. Sosok dengan 3 cincin jiwa di bawahnya muncul di hadapan mereka, dengan cepat menyerap energi roh dari ular api 6 lengan yang jatuh. Itu adalah seorang pemuda, sekitar 17 atau 18 tahun.
Dua cincin jiwa kuning dan satu cincin jiwa ungu melilit tubuhnya, mengidentifikasi dia sebagai penatua jiwa. Di tangan kanannya, dia memegang tongkat salju putih yang atasnya kristal biru yang dingin. Ekspresinya dingin dan sombong, dan aura kuning di sekitarnya mirip dengan 5 siswa kelas 0. Kuat, 5 rekan tim sudah bisa mengatakan seberapa kuat penatua jiwa ini hanya dengan auranya. Tidak hanya itu, dia sebenarnya tidak sendirian. Seorang gadis yang seumuran dengan kelompok Tangulin muncul dari belakang pemuda itu. Rambutnya yang biru ditata dalam bentuk lintail, dan dia terlihat seperti terpotong dari batu giok. Kecantikannya menakjubkan dan jauh melebihi kecantikan Gu Yue. Di tangannya ada staf yang hampir identik dengan pemuda itu, hanya miliknya yang sedikit lebih kecil. Sebuah cincin jiwa kuning tunggal berkedip di bawahnya, menerangi ekspresinya yang ketakutan dalam menghadapi pembunuhan seperti itu. Tatapan pemuda laki-laki itu langsung jatuh pada siswa kelas 0. Ketika dia melihat aura energi roh yang kaya di sekitar mereka, matanya sedikit cerah dan dia mulai mengambil langkah besar yang menentukan ke arah mereka. Mata Tangulin menyipit saat dia memberi isyarat dengan tangan kirinya kepada orang-orang di belakangnya. Mundur dari platform kenaikan roh secara sukarela dan tinggalkan energi rohmu. Maka Anda akan terhindar dari rasa sakit, kata pemuda dengan staf es, seolah itu wajar saja. Sudut bibir Xie melengkung dengan jijik. Apakah dia semacam makhluk jiwa dalam bentuk manusia? Rupanya, makhluk jiwa berbentuk manusia ini bahkan dapat berbicara sekarang. Ini melakukan pekerjaan yang baik berkembang. Petik 2. Mata pemuda itu menajam saat cahaya dingin menerpa mereka. Dia mengarahkan tongkat esnya ke Xie, dan segera, roda es melesat ke arahnya. Xie tidak akan membiarkannya berbaring, saat ia dengan cepat merespons dengan tebasan Light Dragon Dagger-nya, menembakkan Light Dragon Blade. Tangulin dan yang lainnya tidak bergerak sedikit pun. Lawan mereka memiliki 3 cincin jiwa, dengan salah satunya bahkan cincin jiwa 1000 tahun, sehingga mereka tidak bisa meremehkan kekuatannya. Yang terbaik adalah membiarkan Xie menyelidikinya terlebih dahulu. Roda es terbang di udara, menebas busur aneh dan dengan mudah menghindari bilah naga cahaya. Kemudian, ia mempercepat, berubah menjadi angin puyuh yang muncul di depan Xie dalam sekejap. Itu mengubah arah dan mempercepat. Kontrol yang tangguh. Ini kesan pertama Tangulin. Xie juga ditakuti, tetapi dia dengan cepat beradaptasi. Dia hanya menurunkan tubuhnya untuk membiarkan roda es terbang di atasnya. Baru saja dia akan meluncurkan serangan balik, Gu Yue berteriak, biarkan aku mencoba. Es yang berkilauan melesat maju dan menabrak roda es tepat pada intinya, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Pemuda itu tertegun sejenak. Titik terlemah dari roda esnya adalah pusatnya, tetapi sangat sulit untuk menabraknya karena putarannya yang cepat dan kontrolnya yang tepat. Selain itu, lawannya secara akurat memukulnya dengan es. Ketajaman penglihatan dan tingkat kontrol ini tidak bisa dianggap lemah sama sekali. Gu Yue berjalan maju dari samping Tangulin, yang terkejut melihat bahwa Gu Yue tidak hanya memiliki 1 cincin jiwa lagi, tetapi 2. Itu benar, selama pertempuran dengan spider setan berwajah manusia, Gu Yue telah membuat terobosan. Meskipun tidak ada dari mereka yang tahu apa itu roh jiwanya, tidak ada keraguan bahwa itu telah memberinya cincin jiwa keduanya. Sepasang cincin jiwa kuning berkelip di tubuhnya, membuatnya tampak lebih mengesankan dari sebelumnya. Bahkan dengan cincin jiwa tunggal dia mampu mengalahkan Soul Master 2 cincin, serta menyebabkan Xie yang berjiwa kembar meringkuk ketakutan. Seberapa kuat dia sekarang bahwa dia memiliki 2 cincin jiwa dan telah menyerap semua energi roh itu. Mustahil bagi Tangulin untuk menebak. Biarkan aku menembaknya, kata Gu Yue pada Tangulin. Oke, Tangulin memahami niatnya, dia ingin memverifikasi apa kekuatannya saat ini. Sekarang dia punya 2 cincin. Pemuda itu menatap Gu Yue dan mengerutkan kening. Setelah melihat serangannya dengan es, dia sampai pada kesimpulan bahwa dia memiliki jiwa bela diri yang mirip dengan miliknya. Itu normal untuk Soul Masters dengan jiwa bela diri yang sama untuk merasakan hubungan satu sama lain. Atribut es, tanya pemuda itu. Anda akan mengetahuinya sebentar lagi, kata Gu Yue dengan acuh tak acuh ketika dia mengangkat tangan kanannya untuk menembakkan es lainnya sementara cahaya terang tiba-tiba meledak dari tangan kirinya. Pemuda itu dibutakan dan berteriak ketakutan. Teknik cahaya cerah, aplikasi elemen cahaya. Pemuda itu melepaskan kekuatannya. Meskipun kebutaannya sementara, dia tidak bingung. Dia mengangkat staf tinggi-tinggi, melepaskan serangkaian lampu biru yang memesona dari puncaknya. Semua orang bermandikan cahaya, termasuk gadis muda di sampingnya. Es itu dengan cepat larut dalam cahaya, bahkan tidak meninggalkan setetes air. Meskipun rekan satu tim Gu Yue juga dimandikan dalam cahaya biru, mereka jauh dari sumber dan samar-samar bisa melihat cincin jiwa kedua yang bersinar. Mengambil keuntungan dari kebutaan sesaat lawannya, Gu Yue mengaktifkan kedua cincin jiwanya. Dengan aktivasi yang pertama, sepertinya auranya telah tumbuh lebih kuat,
Tetapi ketika yang kedua mulai bersinar, mereka tidak bisa merasakan perubahan padanya. Dalam kilatan cahaya perak, Gu Yue tiba-tiba muncul di belakang pemuda itu. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan terbang maju, beberapa di antaranya menyerang, sementara beberapa lainnya langsung menembak ke langit. Ada bola api, bilah angin, es dan batu, air, api, bumi dan angin. Dia dengan cerdas mengendalikan keempat elemen ini secara bersamaan. Di saat lain, langit dilukis dengan warna-warna elemen ini. Apakah dia bahkan manusia? Pemuda itu hampir pulih dari kebutaannya ketika dia mendengar gadis di sampingnya berteriak ketakutan. Kakak laki-laki, kakak, saya tidak bisa melihat apa-apa. Apa yang saya lakukan? Saya tidak bisa melihat. Petik 2. Jangan panik, tutup saja matamu, dan kamu akan bisa melihat lagi dalam beberapa saat. Visi pemuda sudah kembali, hanya untuk menemukan bahwa lawannya telah menghilang, meninggalkan rekan satu timnya. Xie dengan ramah menunjuk ke belakang pemuda yang secara otomatis menoleh untuk melihat dan disambut dengan pemandangan Gu Yue yang sangat brilian. Bab 145. Bab 145 Gu Yue yang kuat. Tornado hijau berangsur-angsur melayang ketika Gu Yue melambaikan tangannya dalam irama mistis di udara. Keganasannya meningkat ketika banyak es terbang di dalam. Pemuda yang memegang tongkat es berpikir dia akan kehilangan akal sehatnya. Dia benar-benar tidak tahu apa jiwa bela diri wanita ini. Jika dia mengatakan bahwa jiwa bela dirinya adalah atribut es, lalu apa dengan cahaya terang itu? Dan kemudian, bagaimana dengan tornado saat ini? Saat es bersatu dengan tornado, aura Gu Yue tumbuh dengan kecepatan yang gila. Meskipun pemuda itu berjarak cukup jauh darinya, dia bisa merasakan betapa gila keterampilan jiwanya ini. Ini adalah keterampilan jiwa atribut ganda. Sangat kuat. Keterampilan jiwa keduanya surut ketika cincin jiwa ungunya menyala. Kelompok Tangulin menyaksikan pertempuran itu dengan penuh semangat. Keterampilan jiwa 1000 tahun. Mereka belum pernah menyaksikan kekuatan keterampilan jiwa 1000 tahun sebelumnya. Selain itu, keterampilan jiwa 1000 tahun sudah dianggap high-end di era Soul Master saat ini. Adapun cincin jiwa 10.000 tahun, Tangulin hanya pernah melihat yang dimiliki Wu Zhangkong. Energi es yang sangat murni meletus dari puncak tongkat es, perlahan menyatu menjadi tombak. Fury of Ice, serangan skill jiwa yang kuat. Tombak es itu panjangnya mencapai 2 meter. Pola sihir samar bersinar di porosnya. Para siswa kelas 0 dapat secara naluriah merasakan kekuatannya hanya dengan melihatnya. Mereka yakin bahwa tidak ada dari mereka yang bisa bertahan dari serangan tunggal dari tombak itu. Keterampilan jiwa 1000 tahun ini sangat kuat. Masih ada waktu bagi kalian semua untuk mundur secara sukarela, kata pemuda itu kepada Gu Yue. Ekspresinya tidak sedingin sebelumnya. Di matanya, fakta bahwa Gu Yue mampu melepaskan gelombang unsur kuat seperti itu meskipun hanya memiliki 2 cincin membuatnya layak dipuji. Meskipun dia selalu sombong, dia sekarang merasa sedikit kasihan padanya. Sudut bibir Gu Yue melengkung. Itu bukan senyum, karena hanya satu sisi mulutnya yang melengkung. Itu jelas seringai mengejek. Mata pemuda itu tumpul karena embun beku saat dia mengarahkan tongkatnya ke Gu Yue sekali lagi. Tombak es melesat maju dalam sekejap, menusuk ke arah Gu Yue seperti kilat. Tetapi dalam sepersekian detik itu, tornado es di depan Gu Yue hancur berantakan dan dia menghilang dalam sekejap perak. Keterampilan jiwa atribut ruang. Apakah itu keterampilan teleportasi legendaris? Keterampilan surgawi yang dapat menghindari penguncian keterampilan jiwa lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemungkinan yang tak terhitung melintas di benak pemuda dalam satu saat. Fury of Ice-nya telah terbang ke hutan dan menghilang. Kakak laki-laki, apa yang ada di atas kita? Gadis muda di sebelahnya tiba-tiba menunjuk ke langit. Pemuda itu mendongak. Dia menatap, kaget, melihat kembang api yang cemerlang menghujani mereka dari langit. Meskipun kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat 35 dan dia adalah yang terkuat di antara teman-temannya, itu masih tidak mengubah fakta bahwa dia tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan serangan keterampilan 1000 tahun lagi yang menghabiskan begitu banyak kekuatan jiwa. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika pikiran terakhir mengalir di kepalanya, dia bergerak untuk menekan tombol di bagian belakang tangan gadis itu. Dia tidak bisa membiarkan adik perempuannya menderita. Segera setelah itu, dia dibaptis dalam air, api, bumi dan angin. 2 lampu berkedip satu demi satu, lalu menghilang. Hanya, salah satu dari mereka telah dikirim oleh tombol, sementara yang lain telah dihancurkan oleh 4 elemen. Tangulin bergumam, orang itu sebenarnya baik. Dia tahu untuk melindungi orang itu di sisinya terlebih dahulu. Ketika dia selesai bergumam, Tangulin tiba-tiba merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah dengan atmosfer. Ketika Gu Yue kembali ke timnya, dia melihat Xie, Zhang Yangzi dan Wang Jinxi berdiri di sana membeku, seolah-olah itu adalah patung. Wajah mereka bahkan terlihat lebih aneh karena emosi mereka dalam kekacauan. Ada apa dengan kalian? Tanya Tangulin, bingung.
Xie dengan hormat membungkuk pada Gu Yue. Kakak perempuan, mulai sekarang, kau kakak perempuanku. Saya tidak akan pernah berdebat dengan Anda lagi. Petik 2. Zhang Yangzi buru-buru menirukan tindakan Xie. Halo, kakak perempuan. Petik 2. Dari ketiganya, hanya Wang Jinxi yang tetap seperti dia, dengan malu-malu menatap Gu Yue dengan mata yang dipenuhi dengan kekaguman dan ketakutan. Gu Yue diam-diam berjalan ke sisi Tang Wulin dan dengan datar berkata, apa yang menakjubkan tentang mengalahkan pria sombong itu? Ayo pergi. Petik 2. Saat dia berbicara, energi roh yang telah mengelilingi staf es yang memegang pemuda melayang ke mereka seperti badai. Tentu saja, orang yang menyerap sebagian besar adalah Gu Yue, diikuti oleh Tang Wulin yang berdiri di sebelahnya. Energi roh yang dilepaskan dari Master Jiwa tidak berbeda dari energi yang diterima dari membunuh binatang buas. Setelah kehilangan inangnya, energi roh akan diserap oleh makhluk terdekat ke sana. Selain itu, semakin dekat dengan itu, semakin banyak yang akan menyerap. Tang Wulin akhirnya mengerti mengapa tiga lainnya bereaksi seperti itu. Itu benar, itu adalah guru jiwa 3 cincin, dan bukan hanya jiwa guru 3 cincin, itu satu dengan cincin jiwa 1000 tahun. Itu berarti dia memiliki setidaknya 2 jiwa roh. Mereka telah melihat betapa kuatnya penatua jiwa dia ketika dia langsung membunuh ular api 6 bersenjata. Namun, Gu Yue hanya perlu beberapa menit untuk mengalahkannya. Mereka hanya bisa membayangkan betapa kuatnya Gu Yue sekarang karena dia memiliki 2 cincin. Hati Tang Wulin mulai berdetak kencang saat dia menebak apa keterampilan jiwa kedua Gu Yue. Keterampilan jiwa pertamanya adalah Elemental Tide, yang memperkuat kemampuannya untuk menarik energi unsur, tetapi dalam pertempuran sebelumnya, dia mampu meluncurkan berbagai serangan tingkat rendah serta tornado es. Dengan menggunakan serangan itu, dia memprovokasi lawannya untuk menggunakan keterampilan jiwanya selama ribuan tahun, memberinya kesempatan untuk membunuhnya dengan banyak serangan tingkat rendah sesudahnya. Tingkat kontrol ini terlalu kuat dan jelas tidak mungkin dicapai hanya dengan kekuatan spiritualnya. Jika bukan karena keterampilan jiwa keduanya, lalu bagaimana dia bisa menutupi langit dengan serangan unsur tingkat rendah? Meskipun tak satu pun dari keterampilan jiwa Gu Yue yang berhubungan langsung dengan menyerang, apakah dia benar-benar membutuhkannya? Dia bisa mengendalikan 6 elemen. Dengan berbagai elemen ini, dia tidak hanya bisa bertarung dalam gaya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga terus mengubah taktiknya. Dan kemudian ada kekuatan spiritualnya yang kuat, di antara siswa kelas 0, dia tidak diragukan lagi layak disebut yang terkuat. Tidak mengherankan bahwa Xie tidak lagi memiliki mimpi untuk mengalahkannya. Bagaimana mungkin dia bahkan bisa menjadi lawan yang layak untuk Gu Yue yang kuat? Meskipun, Gu Yue benar, staf es yang memegang pemuda itu ceroboh dan bahkan tidak berusaha memahami kemampuannya. Jika dia lebih berhati-hati dan segera menggunakan keterampilan jiwa keduanya untuk bertahan, dia kemungkinan tidak akan kalah dengan mudah. Selain itu, Gu Yue tidak mungkin bisa menandinginya dalam pertempuran gesekan. Apakah kamu ingin istirahat sebentar? Tanya Tang Wulin pada Gu Yue. Gu Yue menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Petik 2. Tanpa perlindungan dari jaring laba-laba setan berwajah manusia, sangat berbahaya bagi mereka untuk tetap berada di tempat untuk waktu yang lama. Binatang buas mendekat. Zhang Yangzi, yang bertanggung jawab atas pengintaian, segera memberitahu mereka. Ada banyak, tampaknya menjadi sekelompok binatang buas, dan setidaknya ada 30 di antaranya. Mereka tampaknya Blazing Demon Lions. Petik 2. Horor mengambil alih wajah semua orang ketika mereka mendengar kata-katanya. Singa adalah salah satu jenis binatang jiwa terkuat yang hidup di darat. Secara umum, semakin besar kekuatan individu makhluk jiwa, semakin besar kecenderungannya untuk menjadi mandiri. Dengan begitu, mereka akan dapat memperoleh lebih banyak sumber daya. Hanya binatang berjenis singa yang unik dalam aspek ini. Dengan pemimpin tunggal singa sebagai kepala kebanggaan singa betina, mereka membentuk kekuatan yang kuat terlepas dari apakah mereka berada di hutan atau padang rumput. Bahkan binatang buas yang jauh lebih kuat dari kepala singa tidak akan berani memprovokasi kesombongan dengan ringan. Kekuatan gabungan dari seluruh kebanggaan itu terlalu menakutkan. Lari, Tang Wulin meneriakkan perintah tanpa ragu sedikit pun sebelum berbalik untuk melarikan diri. Gu Yue melambaikan tangannya dan menyelimutinya dalam lampu hijau. Efeknya lebih kuat dari sebelumnya dan sekarang mereka merasa seolah-olah ringan seperti bulu, memberi mereka dorongan besar untuk kecepatan mereka. Bab 146. Bab 146 eliminasi berturut-turut. Keuntungan terbesar dan paling kuat dari kendali Gu Yue atas elemen-elemen adalah fakta bahwa ia dapat menggunakannya untuk menyerang, mempertahankan, dan mengendalikan, membuatnya kuat dalam setiap aspek pertempuran. Sekarang setelah dia mendapatkan cincin jiwa kedua dan menjadi Soul Grandmaster, kekuatannya telah menerima dorongan besar, dengan kuat memperkuat posisinya sebagai anggota terkuat di tim.
Xie memimpin dan mencari jalan di depan sementara Zhang Yangzi terus mengarahkan jiwa roh elang hitam kecilnya untuk mengawasi bagian belakang mereka. Selama meditasinya, ia telah memulihkan jiwa rohnya cukup untuk keluar lagi, tetapi masih terlalu lemah untuk berkontribusi dalam pertempuran dan hanya bisa berbagi visinya dengan Zhang Yangzi. Jika dia ingin mengembalikannya sepenuhnya, dia perlu bermeditasi selama beberapa hari lagi. Raungan bergemuruh di belakang mereka. Segera, banyak sosok merah bisa terlihat dengan terburu-buru menghampiri mereka. Soul Masters bukan satu-satunya yang bisa menyerap energi roh, binatang buas juga bisa. Justru karena gelombang kuat energi roh yang berasal dari tubuh mereka yang telah menarik binatang buas. Blazing Demon Lions adalah salah satu ras Beast Soul terkuat dan dapat dengan mudah merasakan fluktuasi energi roh siswa, memacu pengejaran cepat mereka. Menjalankan, jika mereka dapat berlari bahkan untuk waktu yang lebih lama, maka itu adalah waktu yang lebih lama mereka akan hidup. Bahkan sepersekian detik lagi akan memungkinkan mereka menyerap sedikit energi roh. Mereka tidak memiliki peluang melawan kebanggaan Blazing Demon Lions. Mungkin jika mereka semua memiliki 3 cincin jiwa, mereka mungkin memiliki secercah harapan. Dalam perjalanan sebelumnya ke platform kenaikan roh, mereka cukup beruntung untuk menemukan kebanggaan singa iblis yang menyala-nyala dan bertemu dengan nasib yang mematikan. Pembantaian mengerikan itu masih segar dalam ingatan mereka. The Demon Blazing Demon telah mengepung mereka, dan meskipun upaya terbaik mereka untuk melawan, mereka telah dibantai dalam beberapa saat. Selama sisa hari itu, mereka diganggu oleh sensasi dibakar hidup-hidup. Kebanggaan Blazing Demon Lions ini jelas merupakan eksistensi yang berdiri di puncak platform kenaikan roh elementer. Meskipun Spider-Man setan iblis sangat kuat sebagai individu, bahkan itu tidak akan mampu bertahan dari serangan dari kebanggaan singa liar. Dalam skenario seperti itu, satu-satunya pilihan adalah melarikan diri. Kepala singa dari kebanggaan Blazing Demon Lions setara dengan binatang jiwa 1000 tahun. Adapun singa betina yang tersisa, masing-masing dari mereka memiliki budidaya binatang jiwa 100 tahun setidaknya, jika tidak tingkat 1000 tahun. Mereka mampu menjadi sangat kuat hanya karena mereka memiliki sangat sedikit predator alami di hutan ini. Terlepas dari apakah itu seorang master jiwa individu atau sekelompok dari mereka, itu hampir mustahil untuk mengalahkan singa iblis yang mengobar dengan hanya 3 cincin jiwa. Ini adalah alasan mengapa Tangulin segera memberi perintah untuk melarikan diri pada saat dia mendengar bahwa mereka dikejar oleh singa iblis yang membara. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah berlari sampai mereka kehilangan singa atau binasa. Tentu saja, ada hikmahnya dalam hal ini. Raungan Blazing Demon Lions menakuti semua makhluk jiwa lainnya. Lagi pula, singa sama menakutkannya dengan binatang buas seperti halnya manusia. Terlepas dari spesies singa yang mana, mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka adalah karnivora. Mereka memburu manusia dan hewan buas sama. Dengan demikian, tidak ada satu jiwa pun yang berani menghalangi jalan mereka dalam pelarian gila mereka. Bahkan jika binatang buas muncul di hadapan mereka, mereka akan segera melarikan diri dalam ketakutan ketika mereka mendengar pernyataan perburuan singa. Meskipun upaya terbaik mereka untuk melarikan diri, Blazing Demon Lions adalah penduduk asli dan mampu melintasi hutan besar jauh lebih cepat daripada manusia. Koordinasi tidak berguna dalam keadaan yang begitu mengerikan. Anehnya, yang paling lambat di antara mereka adalah Wang Jinxi. Ketika singa-singa itu hendak menghubunginya, dia dengan tak berdaya menepuk tombol di punggung tangannya. Wang Jinxi menghilang dalam sekejap cahaya, energi roh yang belum dia serap sepenuhnya melayang ke 4 master jiwa yang tersisa. Orang paling lambat berikutnya adalah Gu Yue. Meskipun dia bisa meningkatkan kecepatannya dengan elemen angin, dia masih tidak bisa berharap untuk menyamai agility system Soul Masters atau Tangulin, yang telah dilahirkan dengan kekuatan surgawi bawaan. Dia adalah orang kedua yang menekan tombol di punggung tangannya. Mungkin itu karena perencanaannya yang cermat, tetapi setelah dia menghilang dalam sekejap cahaya, semua kekuatan rohnya yang tidak terserap terbang ke arah Tangulin dengan sedikit dispersi. 3 yang tersisa terlalu sibuk dengan singa iblis berkobar semakin dekat dan lebih dekat untuk mempertanyakan kontrolnya atas energi roh. Untuk saat ini, mereka bisa mendapatkan sedikit ruang bernafas berkat Gu Yue karena dia telah melemparkan badai salju raksasa pada kebanggaan di belakang mereka sebelum dia keluar, memperlambat mereka sejenak. "Kapten, saya punya ide," sembur Zhang Yangzi. "Apa?" Tangulin segera bertanya sambil terus melarikan diri. Metodenya untuk berlari berbeda dengan Xie dan Zhang Yangzi karena dia bukan seorang agility system Soul Master, dan tidak memiliki kecepatan mentah mereka. Sebaliknya, ia memiliki kekuatan luar biasa. Dia akan meluncur dari tanah seperti peluru artileri, meninggalkan jejak yang dalam di tanah setiap kali. Setiap lompatan dipenuhi dengan begitu banyak momentum sehingga dia bahkan tidak repot-repot menghindari dahan. Sebaliknya, ia langsung membajak mereka, seperti bulldozer. Tindakan Tangulin hanya membuat Zhang Yangzi dan Xie terdiam.
Ini bukan intinya, yang penting adalah bahwa dengan metode ini, Tang Wulin sebenarnya sedikit lebih cepat daripada dua lainnya. Faktanya, Zhang Yangzi dan Xie Xie bisa menikmati jalan yang jelas selama mereka tetap di belakang Tang Wulin. Pasti ada beberapa makhluk jiwa yang terbang di langit. Saya akan mencoba dan memancing mereka ke sini, dan mungkin mereka akan menyerang singa iblis yang menyala-nyala. Petik 2. Jangan pergi, ini terlalu berisiko. Tang Wulin segera menolak proposal itu. Memprovokasi binatang buas di langit adalah perkara mudah, tetapi dengan satu kesalahan, Zhang Yangzi akan mati. Zhang Yangzi tersenyum nakal. Ini adalah platform kenaikan roh. Kita tidak akan benar-benar dalam bahaya. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya hanya akan sedikit terguncang selama beberapa hari. Kami telah membuat cukup keuntungan untuk menebus kerugian perjalanan ini. Saya belum berkontribusi banyak saat ini, jadi izinkan saya mencoba ini setidaknya. Setelah dia selesai berbicara, bahkan tanpa menunggu jawaban Tang Wulin, Zhang Yangzi menendang cabang pohon dan dengan cepat memanjat pohon dengan bantuan sayapnya. Zhang Yangzi belum melupakan pengalaman pertamanya di platform kenaikan roh. Kegagalannya saat itu telah mengungkap banyak kekurangannya. Saat itulah dia benar-benar mengerti bahwa dia bukan siswa yang paling berprestasi di kelasnya lagi. Ketika dia mendekati puncak pohon, sebuah pemandangan mengejutkan memenuhi matanya. Dalam perjalanan pertamanya ke platform kenaikan roh, dia hanya melihat seekor burung hijau terbang, tapi kali ini, dia menyaksikan kawanan semua jenis binatang jiwa terbang yang menutupi langit. Ada beberapa burung hijau di antara masa binatang dan dalam pertempuran kacau melawan satu sama lain. Setiap sesekali, binatang buas yang terbunuh akan jatuh dari langit dan masuk ke hutan belukar. Apa ini? Saat dia hendak mencapai puncak pohon, dia melihat sarang raksasa dengan beberapa telur hitam pekat di dalamnya. Telurnya besar, masing-masing mirip dengan ukuran bola yang besar. Ini harusnya telur binatang buas yang terbang. Kakak benar-benar minta maaf, tapi aku harus menghancurkanmu. Zhang Yangzi cepat-cepat mengambil telur dan mengangkatnya ke atas. Memanfaatkan keterampilan jiwa keduanya, Eagle Soars the Sky, dia bergegas ke langit. Hei, telur siapa ini? Cepat datang, klaimlah. Zhang Yangzi berteriak di bagian atas paru-parunya. Binatang buas terbang yang ada di dekatnya mengalihkan pandangan mereka kepada manusia yang baru saja naik ini. Beberapa saat kemudian, binatang jiwa hitam raksasa mengeluarkan tangisan tajam penuh kemarahan. Hehe, tangkap. Sambil mengatakan ini, Zhang Yangzi melemparkan telur ke arah bintik merah yang melaju kencang di tanah. Setelah memprovokasi binatang jiwa terbang, dia menamparkan tombol pelariannya dengan kecepatan kilat. Misi selesai. Zhang Yangzi menghilang dalam sekejap cahaya sementara puluhan binatang jiwa terbang raksasa menyelam ke dalam hutan. Saat energi roh yang terkandung dalam tubuh Zhang Yangzi mulai membubarkan, makhluk jiwa terbang tiba tepat pada waktunya untuk menyerapnya. Saya mencuri telur Anda, tetapi Anda mendapatkan begitu banyak energi roh sehingga Anda mendapat keuntungan dari ini. Tentu saja, Anda masih harus selamat dari pertarungan dengan Blazing Demon Lions. Ini adalah pikiran terakhir Zhang Yangzi saat dia menghilang dari platform kenaikan roh. Dua yang terakhir tersisa mendengar hiruk-pikuk ranting patah dan meninggalkan gemerisik dari belakang mereka. Setelah itu, tekanan dari pengejaran singa menghilang. Tang Wulin dan Xie Xie bertukar pandangan. Mereka tahu bahwa Zhang Yangzi telah berhasil. Bagus sekali, Xie Xie tidak bisa tidak memuji kawan mereka yang jatuh. Zhang Yangzi telah menyerah untuk menyerap lebih banyak energi roh untuk menciptakan kesempatan bagi rekan satu timnya untuk bertahan hidup. Meskipun begitu, aku tidak berpikir dia memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk menyerap lebih banyak energi roh. Haha, Xie Xie tertawa terbahak-bahak saat dia mempercepat lagi. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum juga. Meskipun dia menyerap lebih banyak energi roh, dia belum mencapai batasnya. Adapun rekan satu timnya dengan dua cincin, bagaimanapun, mereka mungkin merasa sangat kembung sekarang. Tiba-tiba, cahaya keemasan gelap melintas di depan mereka. Xie Xie tidak bisa menghentikan lari gila ke depan dalam waktu, jadi tubuhnya langsung diiris menjadi berkeping-keping dan tersebar ke lantai hutan. Mayat Xie Xie kemudian menghilang dalam sekejap cahaya. Kulit kepala Tang Wulin mulai menggelitik. Tanpa ragu-ragu, dia menembak Blue Silver Grace dari tangannya ke arah pohon, dengan paksa mengubah arahnya. Cahaya emas gelap lainnya melintas dan suara mendesis yang menusuk telinga datang dari tempat dia berdiri hanya sepersekian detik yang lalu. 3 garis di udara bisa dibuat. Bab 147. Bab 147 Raja Sejati. Setengah dari energi roh Xie Xie terbang menuju Tang Wulin sementara separuh lainnya terbang ke arah lain. Saat dia menyaksikan energi terbang, sosok raksasa muncul. Itu adalah beruang besar, bulunya berwarna emas gelap. Berdiri lebih dari 3 meter, ia memiliki lengan tebal dan bahu megah, mirip dengan tembok besar.
4 cakar emas dengan panjang setidaknya 1 meter memanjang dari masing-masing cakar. Terima kasih. Tang Wulin menjerit kesakitan di dalam hatinya, karena dia tahu apa jenis reaksi Xie akan alami setelah dipotong-potong. Meskipun sekarat dalam platform kenaikan roh tidak menandakan kematian sejati, Soul Masters masih akan menghadapi serangan mental yang kuat dari pengalaman kematian mereka. Meskipun mereka semua memiliki banyak pengalaman dalam hal ini sekarang, itu masih pertama kalinya Xie terbunuh dengan cara yang mengerikan. Tang Wulin langsung bisa mengenali binatang jiwa yang tangguh di depannya. Faktanya, mustahil baginya untuk tidak mengenalinya, itu terlalu terkenal di dunia Soul Masters. Dikatakan sebagai binatang jiwa terkuat di dunia, Dusgold Dreadclaw Bear. Dikabarkan bahwa Dusgold Dreadclaw Bear adalah salah satu beruang paling kuat dalam sejarah dan ketika dewasa, ia tidak perlu takut pada pemangsa, bahkan naga sejati. Jika pertempuran antara Titans terjadi, hasilnya akan sulit ditebak. Dusgold Dreadclaw Bear lebih suka hidup mandiri. Apakah itu serangan atau pertahanan, ia memiliki kekuatan luar biasa di setiap aspek. Itu benar-benar sebuah keberadaan yang berdiri di puncak dunia binatang buas. Jika Blazing Demon Lions dikatakan sebagai salah satu predator teratas dalam platform kenaikan roh elementer, maka ketika berhadapan dengan Dusgold Dreadclaw Bear, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengemis untuk hidup mereka. Alasannya sederhana, selama berabad-abad, Dusgold Dreadclaw Bear selalu menjadi eksistensi yang berdiri di puncak. Ini Dusgold Dreadclaw Bear di depan matanya hanya 3 meter, tetapi harus tetap berada di level 100 tahun, jika tidak lebih tinggi. Dibandingkan dengan binatang jiwa ratus tahun lainnya, jika dikatakan bahwa Spider-Man berwajah iblis 100 tahun bisa membunuh binatang buas 1000 tahun, maka Dusgold Dreadclaw Bear yang 100 tahun bisa mencapai tingkat 10.000 tahun bahkan binatang buas lari ketakutan. Itu sangat menakutkan. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya Tang Wulin berharap bertemu dengan beruang legendaris ini dalam platform kenaikan roh pemberontakan. Lagi pula, bukankah makhluk buas yang luar biasa ini muncul di platform kenaikan roh yang lebih tinggi? Lawan itu, Anda harus bercanda dengan saya. Tang Wulin melemparkan palu langsung ke Dusgold Dreadclaw Bear sebelum berbalik dan melarikan diri. Dentang, sebuah catatan logam berbunyi ketika Dusgold Dreadclaw Bear mencabik-cabik palu dengan satu sapuan. Selain itu sudah sepenuhnya menyerap energi roh yang ditinggalkan oleh Xie. Cakar yang sangat kuat. Pada saat ini, pemikiran aneh muncul di benak Tang Wulin. Apakah Golden Dragon Claw saya lebih kuat, atau Dusgold Dreadclaw-nya? Tertekan oleh aura berbahaya di belakangnya, Tang Wulin merasa seolah-olah seluruh hutan telah menjadi gelap. Segera setelah Dusgold Dreadclaw Bear muncul, seluruh hutan menjadi sunyi senyap. Kicau burung pun tidak terdengar. Setelah menangani masalah tak terduga dari langit, singa iblis yang terik meraung dan bergegas menuju Tang Wulin. Tang Wulin tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Dia mengepalkan giginya dan berlari lebih dulu ke kesombongan singa. Terlepas dari siapa yang membunuhku, kamu juga tidak akan turun dengan ringan. Dia tidak segera menekan tombol ejeksi. Baginya, bahkan sedikit energi roh yang diserap dapat menyebabkan situasi yang indah. Dia ingin bertahan dan menyerap energi sebanyak mungkin. Singa kepala berdiri lebih dari 4 meter dan memiliki surai merah menyala seperti nyala api yang berkedip-kedip. Seluruh tubuhnya dilapisi api oranye. Aura yang mendominasi terpancar dari tubuhnya, yang hanya ditopang saat ia mengaum dengan marah seolah-olah sedang memproklamirkan kedaulatannya. Itu memberitahu semua binatang jiwa di sekitarnya bahwa itu adalah penguasa hutan ini. Dengan satu lirikan, ia melihat Tang Wulin, aura energinya yang kaya langsung menarik perhatiannya. Blazing Demon Lion menggeram perintah kepada singa-singa betina, yang dengan cepat berpisah dan mengelilingi Tang Wulin sementara itu menerkam langsung padanya. Dengan segumpal daging yang tebal di depannya, bagaimana bisa dibagikan kepada orang lain? Kekuatannya akan melompat secara substansial jika menyerap semua energi roh Tang Wulin. Namun, pada saat itu, Tang Wulin tiba-tiba melompat. Untaian Blue Silver Grass melesat keluar. Menariknya, dia langsung mengubah arahnya. Cahaya emas gelap terbang keluar, mengumumkan kedatangan Dusgold Dreadclaw Bear. Kecepatannya sama sekali tidak seperti biasanya dari tubuh raksasa itu. Itu tidak mengeluarkan suara saat berlari. Tergelincir dengan kesombongan dan keliaran, serigala singa berkobar selama 1000 tahun memandangi beruang itu, dan seolah-olah saklar dibalik, ia segera menekan keempat kakinya dan tergelincir berhenti. Api di tubuhnya meledak dan bahkan surai suramnya menjadi tumpul. Itu membalik beberapa kali dan mendarat di depan beruang dengan ekornya di antara kakinya. Alih-alih segera mencoba melarikan diri, ia merangkak di lantai dan membiarkan kami menangis sedih. Ini adalah Raja Singa Iblis berkobar. Apakah benar-benar 1000 tahun Blazing Demon Lion? Tang Wulin kaget ketika dia menyaksikan pemandangan yang begitu mengejutkan. Bukankah pria itu hanya kucing kecil sekarang?
Itu benar, di depan Das Gold Red Claw Bear, Blazing Demon Lion selama 1000 tahun dan singa betina hanyalah anak kucing. Semua api mereka padam saat mereka merangkak di lantai, mengibas-ngibaskan ekor mereka saat mereka memohon belas kasihan. The Das Gold Red Claw Bear bahkan tidak meletakkannya di matanya. Tatapan sedingin es telah tertuju pada Tang Wulin sepanjang waktu. Tang Wulin segera mengangkat cakar kanannya tepat ketika cahaya emas gelap menyala, mengisi hatinya dengan panik. Dia segera menarik untaian Blue Silver Grace yang telah dia tembak dan berayun ke arah lain. Sosok raksasa emas gelap menghancurkan segala sesuatu di tempat dia hanya sepersekian detik sebelumnya. Itu benar, segala sesuatu, bahkan tidak ada gemuruh seperti pohon, semak-semak dan bahkan bumi tercabik-cabik. Das Gold Red Claw, itu Red Claw Das Gold yang asli, bahkan bisa merobek tubuh naga. Beruang Das Gold Red Claw yang melonjak ke udara dengan lompatan yang menakutkan, menyalip Tang Wulin dalam sekejap. Saya akan mempertaruhkan semuanya. Sebuah cahaya kemasan bersinar di mata Tang Wulin saat dia mengarahkan semua kekuatan jiwanya ke lengan kanannya. Gelombang sisik emas menutupi lengannya dan cakar naga emasnya muncul. Dibandingkan dengan Das Gold Red Claw yang besar, cakar naga emas Tang Wulin benar-benar kecil. Dia dengan ganas menebas Das Gold Red Claw dengan cakar naganya. Saat menyerang, Tang Wulin menyesuaikan postur tubuhnya di udara, menjauhkan kepalanya dari beruang. Bahkan jika cakar naga emasnya terkoyak dan tubuhnya terbelah menjadi dua, itu akan baik-baik saja selama kepalanya tidak segera dihancurkan. Jika ya, sepersekian detik rasa sakit yang akan dialami akan meninggalkan banyak efek residual. Dia baru saja memutuskan pembalasan ini, karena jika dia tidak menguji kekuatan sebenarnya dari cakar naga emasnya, dia akan menyesalinya. Dentang, cakar naga emas bertemu dengan Das Gold Red Claw dalam tabrakan eksplosif. Pada saat singkat bahwa dua cakar mereka telah berselisih, Tang Wulin merasakan semua kekuatan jiwanya ditarik keluar dan darahnya mendidih. Secara khusus, titik di antara alisnya terbakar ketika cahaya kemasan redup muncul. Saat Das Gold Red Claw menyapu, tidak hanya merindukan kepalanya, tetapi juga seluruh tubuh bagian atasnya. Sayangnya, cakar naga emas Tang Wulin menghilang di saat berikutnya sementara Das Gold Red Claw terus menebas tubuhnya. Xie terbelah menjadi dua secara vertikal, sementara Tang Wulin terbelah menjadi dua secara horizontal. Hal terakhir yang dia rasakan adalah tubuh bagian bawahnya terpisah dari tubuh bagian atasnya. Rasa kebas sedingin es menyapu dirinya ketika kegelapan menyelimuti pikirannya. Bab 148. Bab 148 nilai penuh dan 99 poin. Cepat, cepat pergi selamatkan dia. Apakah anak ini tidak mengenali Das Gold Red Claw Bear? Kenapa dia tidak menekan tombol ejeksi? Petik 2. Sebuah suara cemas bergema di benak Tang Wulin saat ia perlahan-lahan sadar, rasa kebas sedingin es memudar dari tubuhnya pada saat yang sama. Suara gesekan logam terdengar dan pada saat berikutnya, cahaya memenuhi matanya. Saya kembali, saya baik-baik saja, itu adalah pikiran pertama Tang Wulin, tapi kemudian dia melihat sesuatu yang aneh tentang kondisinya. Mengapa saya merasa baik-baik saja? Tubuhnya telah dicabik-cabik jadi dia seharusnya mengalami efek residu yang kuat, namun, dia tidak merasakan apa-apa secara khusus. Bagaimana kabarmu? Wajah Hu Zhangkong muncul di atas kotak logam. Anggota staf juga datang, memberikan tubuh Tang Wulin sesuatu yang tampak seperti es loli. Apakah kamu sadar? Apakah kamu merasa kedinginan? Petik 2. Ya, jawab Tang Wulin. Dia terjaga dan memiliki perasaan. Ini aneh. Dia memulihkan ini dengan cepat. Petik 2. Tang Wulin meraih tepi kotak logam dan perlahan-lahan menarik dirinya ke atas. Semburan kelemahan melanda otaknya, seolah-olah pikirannya lelah. Terlepas dari ini, segalanya terasa normal baginya. Guru, saya baik-baik saja. Setelah memastikan bahwa tubuhnya tidak memiliki kelainan, Tang Wulin keluar dari kotak logam. Wang Jinxi, Zhang Yangzi dan Gu Yue sedang menunggu di samping. Berdiri tepat di samping kotaknya, Gu Yue hanya menghela napas lega ketika melihat Tang Wulin duduk. Namun, kotak di sebelahnya sibuk dengan orang-orang. Xie, itu kotak Xie. Xie seharusnya baik-baik saja, kan? Tang Wulin dengan cemas bertanya, bagaimana keadaan Xie sekarang? Wu Zhangkong berkata, dia berhasil menghindari kepalanya hancur pada saat terakhir, tetapi serangan spiritual untuk seluruh tubuhnya masih besar. Dia saat ini tidak sadar, tetapi dia harus bangun setelah beristirahat sedikit. Oh, dia sadar. Petik 2. Desahan panjang keluar dari Tang Wulin setelah mendengar bahwa Xie sudah bangun. Hal yang paling penting setelah keluar dari platform kenaikan roh adalah bangun. Selama seseorang bisa bangun, tubuh akan perlahan-lahan pulih. Lagi pula, mereka tidak benar-benar mengalami cedera. Tang Wulin dengan cepat mencapai kotak Xie dan mengintip ke dalam. Kulit Xie pucat dan tubuhnya berkedut.
Berkedut yang tidak normal pada tubuh adalah efek residual khas dari kematian di platform kenaikan roh. Berkedut adalah hal yang normal setelah sekarat di sana, tetapi tidak ada efek pada tubuh saya sama sekali. Mengapa saya tidak berkedut juga? Tang Wulin bukan satu-satunya orang yang memikirkan pertanyaan ini. Dalam hati Wu Zhangkong, dia bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan yang sama persis. Namun jelas bahwa Tang Wulin tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Selama semua orang baik-baik saja, maka itu bagus. Wu Zhangkong berkata dengan datar. Wulin, terima kasih. Suara lemah Xie memanggil dari kotak logam. Hah, untuk apa kamu berterima kasih padaku? Tang Wulin tersenyum pahit. Xie memaksakan senyum yang sulit. Terima kasih untuk rompi Cloud Titanium ribu halus Anda. Jika saya tidak memakainya di pundak saya, membantu memblokir beberapa serangan dan memberi saya cukup waktu untuk bereaksi, maka kepala saya mungkin sudah robek juga. Itu akan benar-benar meresahkan. Petik 2. Baru saat itulah Tang Wulin memahami kata-kata Xie. Meskipun tampak baginya bahwa Xie telah diiris terpisah, rompi itu masih sedikit melindunginya. Dengan refleks tajamnya sebagai agility system Soul Master, dia baru saja bisa menghindari kepalanya hancur. Kalau dipikir-pikir, itu juga seperti itu ketika Das Gold Dread Claw Bear merobek saya terpisah dari pinggang ke bawah. Hanya saja saya sudah menghindari pada saat itu. Kalian curang. Suara dingin Wu Zhangkong tiba-tiba memotong saat dia berdiri di sana memegang rompi. Rompi itu tidak diragukan lagi adalah Xie, yang dilepas saat inspeksi medis pasca ejeksi. Tang Wulin segera memerah karena malu dan canggung. Guru Wu, itu seharusnya tidak dianggap curang, kan? Saya hanya berhasil karena saya takut semua orang akan menderita seperti Wang Jinxi pertama kali. Petik 2. Wu Zhangkong menyerahkan rompi itu kepada Tang Wulin dan dengan acuh tak acuh berkomentar, keahliannya tidak buruk. Kamu sudah bisa Tousan Refine. Petik 2. Ah, Tang Wulin tertegun. Iya nih, Wu Zhangkong berkata, untuk bagian pertama dari ujian akhir Anda, semua orang mendapat nilai penuh kecuali Anda, Kapten. Anda mendapatkan poin dikurangi karena Anda curang dan mendorong rekan tim Anda untuk menipu. Nilai ujian akhir Anda adalah... Tang Wulin mendengarkan dengan cemas untuk vonis terakhir, jantungnya berdetak kencang. Hanya 99 poin. Petik 2. Hah, 99 poin, tapi itu bukan perbedaan besar dari 100. Pada saat itu, Tang Wulin bingung bagaimana harus bereaksi. Zhang Yangzi di samping sudah mulai berteriak, hidup Guru Wu. Wu Zhangkong dengan dingin menjawab, jangan terlalu bersemangat dulu. Masih ada satu bagian lagi untuk ujian akhir Anda. Anda harus lulus bagian ini juga untuk lulus ujian Anda. Petik 2. Seorang anggota staf mengeluarkan mesin untuk menstabilkan kondisi Xie. Mesin ini mengirimkan arus listrik ke tubuhnya untuk mengurangi efek samping dari platform kenaikan roh. Xie telah menderita banyak efek residual setelah terbunuh, jadi butuh lebih dari 1 jam sebelum dia bisa mengumpulkan cukup kekuatan untuk duduk. Semua orang sudah pulih dan semua menunggu Xie. Tang Wulin berjalan ke sisi Wu Zhangkong dan dengan lembut bertanya, saya masih memiliki kartu masuk lain untuk platform kenaikan roh pemberontakan. Apa aku benar-benar bisa masuk lagi? Petik 2. Wu Zhangkong menatap kartu di tangan Tang Wulin, jejak keheranan melintas di matanya. Asosiasi Pandai Besi memberikan ini padaku. Tang Wulin tidak repot-repot mencoba menyembunyikannya. Kesan Wu Zhangkong tentang Tang Wulin berubah. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu masuk lagi. Tidak ada artinya bagi Anda. Ketika periode pemberontakan berlangsung, platform kenaikan roh akan tumbuh semakin kuat, dan bahkan lebih banyak lagi makhluk jiwa yang fanatik akan muncul. Jika Anda masuk sekarang, Anda tidak akan bisa bertahan lama. Anda bisa memegang kartu untuk sekarang dan menggunakannya selama periode pemberontakan berikutnya. Kartu itu sendiri juga bernilai banyak. Anda bisa melelang dengan jumlah yang cukup besar. Petik 2. Tang Wulin awalnya ingin kembali ke platform kenaikan roh pemberontakan untuk menyerap lebih banyak energi roh, tetapi setelah mendengar kata-kata Wu Zhangkong, ia mengerti bahwa pikirannya terlalu naif. Guru Wu, saya punya ide, tetapi saya tidak yakin apakah itu mungkin untuk dicapai atau tidak. Ini tentang energi roh yang kita serap. Kali ini kita. Tepat saat Tang Wulin hendak menjelaskan, tangan Wu Zhangkong melesat keluar dan menutup mulutnya. Mata Wu Zhangkong beralih ke anggota staf spirit pagoda terdekat lalu berbisik, kita akan membahas ini ketika kita kembali. Petik 2. Tang Wulin menyadari kesalahannya. Betul, kami telah menyerap begitu banyak energi roh kali ini sehingga kami pasti telah melampaui rata-rata. Aku seharusnya tidak membicarakan ini di depan anggota spirit pagoda. Iya nih, Xie dibonceng oleh Tang Wulin sepanjang perjalanan kembali ke akademi. Meskipun Xie sudah pulih sekarang, dia masih belum memiliki kendali penuh atas tubuhnya dan semua gerakannya tidak terkoordinasi. Menurut anggota staf spirit pagoda,
dia akan membutuhkan setidaknya 1 hari untuk pulih dari keadaan ini. Untungnya, tidak akan ada efek yang bertahan lama. Adapun apakah bayangan telah dilemparkan ke hatinya, hanya Xie yang bisa menjawabnya. Saya baik-baik saja, aku bahkan tidak melihat makhluk buas apa yang membunuhku, jadi mengapa aku harus membayangi hatiku? Xie berkata, semua berkulit tebal. Bagus kalau begitu. Senyum tipis muncul di bibir Tang Wulin setelah mendengar respons khas dari Xie. Xie dengan marah mengeluh, ini sangat tidak adil. Kamu juga terpotong, tapi kenapa kamu baik-baik saja? Petik 2. Tang Wulin mengangkat bahu. Aku juga tidak tahu. Ngomong-ngomong, aku senang aku berhasil keluar. Mungkin itu juga terkait dengan kekuatan tubuh Anda. Tubuhmu masih terlalu lemah. Bagaimana kalau Anda ikut dengan saya di lari pagi dari sekarang? Itu akan meningkatkan konstitusi dan kekuatanmu. Petik 2. Xie menggoda, baiklah. Aku bisa pergi menemui kakak senior itu bersamamu. Petik 2. Tang Wulin memerah-merah. Pertemuan apa dengan kakak senior? Berhentilah berbicara tentang hal-hal yang tidak Anda ketahui. Petik 2. Tatapan Bu Yue langsung mengunci Tang Wulin, sementara Zhang Yangzi dan Wang Jinxi melirik ke arahnya. Tang Wulin berkata dengan acuh, bukan apa-apa. Ada banyak orang yang berjalan di pagi hari jadi tentu saja saya sudah bertemu beberapa senior. Petik 2. Meskipun kata-kata yang dia ucapkan membantahnya, wajah lembut muncul di dalam hatinya. Persis seperti yang dikatakan Xie, setiap hari dia akan dapat melihat Ouyang Zixin di acara lari paginya. Meskipun dia hanya menyapa setiap kali dan sesekali berbicara beberapa kata dengannya, semakin dia berlari, semakin akrab dia tumbuh dengannya. Terlebih lagi, dia begitu terbiasa melihatnya setiap pagi sehingga kekecewaan akan mengisi hatinya jika dia tidak ada di sana suatu pagi. Kembalilah dan istirahatlah dengan benar. Kami akan meringkas pengalaman Anda besok. Tang Wulin, datanglah ke kamarku. Wu Zhangkong segera mengeluarkan perintah ini begitu mereka tiba di akademi. Tang Wulin pertama-tama mengirim Xie ke kamarnya dan membaringkannya untuk beristirahat sebelum menuju ke kantor Wu Zhangkong. Wulin, kamu harus ingat bahwa di masa depan, terlepas dari apakah itu platform kenaikan spiritual atau pagoda roh, kamu tidak boleh berbicara tentang ide. Sebaliknya, tunggu sampai Anda kembali. Mengerti, saran Wu Zhangkong. Tang Wulin mengangguk. Dimengerti, guru. Tapi kenapa, jika platform kenaikan roh memiliki masalah, bukankah aku harus memberitahu pagoda roh? Petik 1. Bab 149. Bab 149 kemungkinan dalam teori. Wu Zhangkong berkata, kamu masih muda dan ada beberapa hal yang belum kamu ketahui sebelumnya. Selama Anda mengingat kata-kata saya, Anda akan baik-baik saja. Pagoda roh tidak berpikir dengan cara yang sama seperti Anda. Mereka memiliki begitu banyak kekuatan sehingga bahkan federasi takut pada mereka. Selain itu, pagoda roh membentang ke benua lain juga. Petik 2. Tang Wulin tertegun. Benua lain, benua bintang Luo dan benua surga Dou. Guru, apakah Anda pernah ke dua benua lainnya? Apakah Anda tahu apa yang berbeda dari mereka? Tang Wulin ingin tahu bertanya. Wu Zhangkong dengan tenang menjawab, ada banyak jenis tempat di dunia ini, dan Anda akan tahu seperti apa rasanya ketika Anda mengunjungi mereka di masa depan. Tetapi untuk sekarang, Anda seharusnya tidak memikirkan hal itu. Sekarang katakan padaku, apa yang kamu rasakan di platform kenaikan roh hari ini? Petik 2. Melihat bahwa Wu Zhangkong tidak ingin berbicara tentang dua benua lainnya, Tang Wulin dengan bijak memilih untuk meninggalkan topik dan dengan cepat mulai menjelaskan pikirannya. Guru Wu, setelah menyerap semua energi roh hari ini, saya menyadari bahwa akan sangat sulit bagi rekan satu tim saya dengan 2 cincin jiwa untuk mengembangkan jiwa roh mereka. Faktanya, secara praktis mustahil bagi mereka untuk mengembangkan mereka ke tingkat 1000 tahun karena energi roh terbagi antara 2 cincin mereka secara merata. Bahkan jika mereka benar-benar mengembangkan jiwa roh mereka ke tingkat 1000 tahun, tubuh mereka tidak akan mampu menanggung cincin jiwa 2000 tahun, belum lagi bahwa kekuatan spiritual Wang Jinxi maupun Zhang Yangzi tidak cukup kuat untuk menangani satu pun roh-roh 1000 tahun belum. Bukankah ini alasan mengapa sangat sulit bagi Soul Masters untuk mengembangkan jiwa roh mereka di platform kenaikan roh? Petik 2. Wu Zhangkong mengangguk. Fakta bahwa kamu telah sampai pada kesimpulan ini menunjukkan betapa seriusnya kamu telah memikirkan hal ini. Tidak buruk, bahkan jika Anda memiliki sumber daya yang cukup untuk memasuki platform kenaikan roh lebih sering, masih ada batasan untuk apa yang tubuh Anda bisa tangani. Pada akhirnya, peluang kesuksesan Anda masih kecil. Yang benar-benar harus Anda pertimbangkan bukan itu. Petik 2. MN. Tang Wulin mengangguk mengerti. Saya pikir situasi saya sebenarnya agak istimewa. Tubuh saya lebih kuat dari guru jiwa biasa sehingga saya benar-benar dapat mendukung cincin jiwa 1000 tahun meskipun hanya memiliki satu cincin. Saya tidak terbatas pada dering hingga 400 tahun seperti Soul Masters satu cincin lainnya.
Kekuatan spiritualku juga di ranah Spirit Connection, jadi jika aku menyerap energi roh yang cukup, aku seharusnya bisa mendapatkan roh-roh 1000 tahun, kan? Petik 2. Untuk sesaat, secerca kejutan berkelip di mata Wu Zhangkong sebelum dia mengangguk dan berkata, itu mungkin secara teori, tetapi Anda harus menyerap energi roh yang cukup untuk mengembangkan jiwa roh Anda sebelum Anda mendapatkan cincin jiwa kedua. Terlebih lagi, tubuh Anda harus dapat menanggung cincin jiwa 2000 tahun ketika tiba saatnya untuk cincin jiwa kedua Anda. Petik 2. Kata-kata Wu Zhangkong segera mengingatkan Tang Wulin tentang sesuatu. Betul, jika saya mengembangkan jiwa roh saya ke tingkat 1000 tahun, itu berarti cincin jiwa kedua saya juga akan berada di tingkat 1000 tahun. Tidak masalah bagi saya untuk menangani cincin jiwa 1000 tahun sekarang, tetapi apakah saya dapat menangani cincin jiwa 2000 tahun pada saat saya menjadi jiwa agung? Wu Zhangkong melanjutkan, bagaimana dengan ini, kami akan menjalankan beberapa tes pada tubuh Anda nanti dan mencari tahu seberapa banyak Anda dapat menanggung. Kami sudah tahu kekuatan spiritual Anda dapat mendukung jiwa roh 1000 tahun tunggal, jadi yang tersisa untuk menentukan adalah apakah tubuh Anda dapat menanggung cincin jiwa 2000 tahun. Anda akan benar-benar menjadi kasus unik jika Anda bisa. Petik 2. Terima kasih Guru. Petik 2. Guru Wu bukan satu-satunya orang yang bisa saya tanya tentang berapa banyak yang bisa ditanggung tubuh saya. Saya juga bisa bertanya, Tang Tua. Setelah Tang Wulin pergi, Wu Zhangkong duduk di sana dengan pikiran yang dalam. Benar-benar ada sesuatu yang istimewa tentang Tang Wulin. Saya pikir dia benar-benar dapat melakukannya. Jika dia benar-benar mendapatkan jiwa roh 1000 tahun, maka meskipun jiwa bela dirinya lemah, itu akan cukup untuk menebusnya dan membuatnya kuat. Rangkaian keadaan ini bahkan jarang di Shrek Academy. Namun, ini bukan kepastian. Lagi pula, aku tidak pernah memasuki tanah monster sejati Shrek. Dia seharusnya hanya selangkah lagi dari mengembangkan jiwanya sekali lagi. Sepertinya saya perlu melakukan beberapa tes khusus padanya. Wu Zhangkong menyipitkan matanya. Yang terbaik adalah menjaga rahasia ini dari pagoda roh. Paling tidak, ini tidak bisa diungkapkan sampai dia lebih kuat. Ketika kereta pemikirannya berjalan di sepanjang jalan ini, serangkaian rencana mulai terbentuk. Dia tidak pernah mengira anak-anak ini akan melakukan panen besar kali ini dalam platform kenaikan roh pemberontakan. Tanpa ragu, setelah bertahan paling lama, Tang Wulin yang paling diuntungkan. Dia telah menyerap energi roh paling banyak dengan Gu Yue di tempat kedua. Dia tiba-tiba menerobos untuk menjadi Grandmaster Jiwa 2 Cincin, mendapatkan kekuatan yang cukup untuk mengalahkan jiwa Penatua 3 Cincin yang memiliki 2 jiwa roh dan jiwa bela diri yang kuat. Memang benar lawannya ceroboh, tetapi mustahil meraih kemenangan tanpa kendali gila atas unsur-unsurnya. Tidak ada yang tahu seberapa kuat kekuatan spiritual Gu Yue setelah mendapatkan cincin jiwa keduanya. Gadis kecil ini memiliki kesempatan untuk mencapai ranah laut roh pada saat dia berusia 15 tahun. Jiwa roh yang lain juga telah membuat beberapa kemajuan, tetapi sekarang mereka dihadapkan dengan masalah. Mereka tidak bisa memasuki platform kenaikan roh untuk sementara waktu, jika tidak mereka mungkin secara tidak sengaja menyerap terlalu banyak energi roh yang akan mempengaruhi tubuh mereka secara negatif. Dia tidak pernah menyangka mereka akan membuat banyak kemajuan dalam waktu 6 bulan. Menurut rencana awal yang mereka miliki untuk kelas 0, mereka seharusnya tidak sekuat ini sampai kelas 3. Sepertinya saya harus menyesuaikan kurikulum yang direncanakan semula. Old Tang, sekarang aku telah sepenuhnya menyerap kekuatan segel pertama. Berapa banyak cincin jiwa dan jiwa roh yang bisa ditangani tubuhku? Saat Tang Wulin kembali ke kamarnya, dia mulai bermeditasi untuk memanggil Old Tang. Tubuh Old Tang masih bermandikan cahaya keemasan, tetapi untuk beberapa alasan, Tang Wulin merasa seolah-olah cahaya itu telah tumbuh sedikit lebih cemerlang dari sebelumnya. Old Tang juga tidak lagi tampak transparan baginya. Old Tang bertanya, "Oh, maksud kamu apa? Apakah ada masalah dengan cincin jiwamu?" Petik 2. Tang Wulin tidak tahu mengapa, tapi dia menaruh kepercayaan yang besar pada Tang Tua misterius yang berdiam di dalam tubuhnya. Dia tidak repot-repot menyembunyikan apapun saat dia menjelaskan apa yang terjadi di platform kenaikan roh, serta pemikirannya tentang evolusi jiwa roh yang telah dia alami. Setelah mendengar penjelasannya, Tang Tua tiba-tiba berkata, "Saya mengerti apa yang Anda pikirkan. Kamu khawatir tubuhmu tidak akan bisa menyerap energi roh sebanyak itu, kan?" Petik 2. Betul, itu yang saya khawatirkan. Tang Wulin buru-buru menambahkan, "Jadi menurutmu tingkat jiwa apa yang bisa ditanggung tubuhku saat ini? Dan roh jiwaku?" Petik 2. Old Tang berkata, "Ini sebenarnya masalah yang sangat sederhana karena tidak ada yang lebih mengenal tubuhmu daripada aku. Kekuatan spiritual Anda secara bertahap meningkat, tetapi pekerjaan Anda untuk menemukan cara untuk meningkatkan lebih cepat. Akan lebih baik bagi Anda untuk menemukan metode penanaman kekuatan spiritual yang akan membantu Anda meningkatkan tingkat peningkatan kekuatan spiritual Anda.
Dengan level Anda saat ini, Anda harus dapat mendukung jiwa roh 1000 tahun atau jiwa roh 200 tahun. Sedangkan untuk cincin jiwa, Anda tidak perlu khawatir. Setelah menyerap kekuatan segel pertama Raja Naga Emas, tidak ada masalah bagi tubuh Anda untuk menanggung cincin jiwa 2000 tahun. Petik 2. Tang Wulin berkata, lalu, apakah mungkin bagi saya untuk memecahkan segel kedua sebelum saya mencapai peringkat 20? Dan level apa yang akan dicapai tubuhku setelah menyerap kekuatan segel kedua? Petik 2. Old Tang menjawab, berdasarkan kondisi tubuhmu saat ini, itu seharusnya mungkin. Namun, Anda harus menemukan item yang saya katakan sebelumnya. Anda hanya dapat mematahkan segel kedua setelah mendapatkan barang-barang itu. Anda juga perlu memperkuat tubuh Anda lebih jauh pada saat itu. Sebenarnya, jika Anda benar-benar dapat mengembangkan jiwa roh dan cincin jiwa Anda ke tingkat 1000 tahun, itu akan memberi Anda peningkatan keseluruhan untuk tubuh dan esensi Anda, jadi saya sepenuhnya mendorong Anda untuk mengembangkan mereka sebelum Anda mencapai peringkat 20. Ketika waktu itu tiba, saya akan memberi Anda beberapa saran baru. Ingat saja, semakin awal Anda memecahkan segel, semakin tinggi kemungkinan mereka akan menghancurkannya sendiri di masa depan dan dengan begitu periode keselamatan Anda akan menjadi lebih kecil. Bab 150. Bab 150 Saudara Klan Su. Segel akan pecah dengan sendirinya. Mereka bisa melakukan itu. Tang Wulin ragu bertanya. Old Tang berkata, tentu saja. Jika Anda tumbuh cukup tua atau secara tidak sengaja mengalami sesuatu yang memurnikan esensi Raja Naga Emas, maka ada kemungkinan segel bisa pecah dengan paksa. Jika itu terjadi, Anda akan dihadapkan pada bahaya besar. Lebih penting lagi, segel yang terakhir akan menjadi lebih kencang. Pada dasarnya, semakin banyak segel yang Anda hancurkan sendiri, semakin kecil kemungkinannya bahwa segel berikut akan pecah secara otomatis dan membahayakan hidup Anda. Akan lebih baik bagimu jika mereka tidak pernah istirahat sendiri, kalau tidak. Old Tang tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi nada suram dalam suaranya membuat maknanya jelas. Terima kasih, Tang Tua. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Tujuan saya sekarang adalah pertama-tama mengembangkan jiwa roh saya ke tingkat 1000 tahun. Petik 2. Betul, lakukan yang terbaik, Anda semua mendapat nilai tinggi pada ujian kemarin, dan ini dapat dikaitkan dengan Anda masing-masing melakukan apa yang diperlukan. Sepertinya 3 bulan terakhir tidak sia-sia. Paling tidak, Anda sekarang adalah tim fungsional. Anehnya, meskipun Wu Zhangkong jelas memuji murid-muridnya, suaranya masih sedingin es seperti sebelumnya. Kelima siswa itu ragu apakah mereka harus bahagia atau malu. Tang Wulin, kendali Anda jelas telah membuat banyak kemajuan. Kerja bagus, dan terus lakukan yang terbaik. Sayangnya, kalian masing-masing telah menyerap terlalu banyak energi roh kemarin, jadi setelah periode ujian akhir selesai, kami akan menjalankan beberapa tes lagi dan mencari tahu berapa banyak energi roh yang dapat ditanggung tubuh Anda. Ingatlah bahwa sangat penting bagi Anda untuk tidak menyerap energi di luar batas kemampuan Anda. Petik 2. Berdasarkan pengamatan awalnya, Wu Zhangkong melanjutkan untuk meringkas pertempuran dari hari sebelumnya dan memberi mereka penilaiannya. Kelima siswa tidak bisa membantu tetapi balok dengan bangga ketika ia berbicara tentang platform kenaikan roh pemberontakan, terutama ketika ia menyebutkan Spider-Man Setan Iblis. Semacam perasaan luar biasa tak terduga masih melekat di hati mereka saat memikirkan pertempuran itu. Meskipun Gu Yue belum menembus 2 cincin pada saat pertempuran itu, taktiknya benar-benar sempurna. Tang Wulin, aku punya pertanyaan untukmu. Apakah itu bagian dari rencanamu untuk menggunakan jaring beracun Spider-Man berwajah setan setelah kematiannya untuk membunuh lebih banyak lagi binatang buas? Tatapan membakar Wu Zhangkong mengarah ke Tang Wulin. Tang Wulin dengan penuh semangat menggelengkan kepalanya. Saya berpikir bahwa jika saya membiarkannya memutarkan jaringnya, maka itu akan menurunkan penjagaannya dan kami akan dapat menggunakan jaring itu sebagai penghalang pelindung setelah meninggal. Saya tidak pernah membayangkan bahwa jaring itu benar-benar akan membunuh begitu banyak binatang buas untuk kita, membiarkan kita menyerap begitu banyak energi roh. Petik 2. Wu Zhangkong mengangguk sedikit. Sementara kontrol koordinasi kamu luar biasa, kamu harus ingat bahwa esensi dari Master Sistem Kontrol Jiwa adalah untuk tidak pernah membiarkan lawanmu mengetahui niatmu. Kali ini, serangan konstan dan terkoordinasi Anda berfungsi untuk mengarahkan perhatian musuh, menciptakan celah vital bagi Anda. Petik 2. Mendengar hal ini, Tang Wulin hanya bisa menggaruk kepalanya karena malu. Wu Zhangkong melanjutkan, tapi kamu masih belum cukup tenang. Setelah membunuh Spider-Man Setan Iblis, jelas bahwa Anda semua kehilangan ketegangan sebelumnya. Dibandingkan dengan keadaan pikiranmu sebelum pertempuran, perbedaannya terlalu besar. Apakah Anda merasa puas setelah mendapatkan sebanyak itu di platform kenaikan roh? Petik 2. Para siswa saling memandang dengan cemas. Bahkan Tang Wulin tidak berbeda karena dia memendam pikiran yang sama pada waktu itu. Lagi pula,
Pada saat itu, mereka sudah memperoleh jauh lebih banyak dari yang mereka rencanakan. Wu Zhangkong berkata, kalau begitu biarkan aku bertanya satu pertanyaan padamu. Bagaimana jika Anda berada di hutan sungguhan pada waktu itu, menghadapi segerombolan makhluk buas yang pemberontak? Apakah Anda masih berdiri di hadapanku sekarang? Petik 2. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Wu Zhangkong melanjutkan ceramahnya, ingat ini, tidak peduli seberapa menarik atau menguntungkan sesuatu, itu tidak bisa dibandingkan dengan nilai hidup Anda. Xie dengan patuh berkata, Guru Wu, saya punya pertanyaan. Jika kita menemukan sesuatu seperti Das Gold Red Claw Bear di masa depan, apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Wu Zhangkong menjawab tanpa ragu sedikit pun. Menjalankan, jika kamu tidak lari, maka kamu mati. Petik 2. Xie menatap Wu Zhangkong dengan kaget. Wu Zhangkong berkata, beruang Das Gold Red Claw adalah jenis makhluk jiwa yang istimewa. Dari saat kelahirannya, itu adalah raja. Kekuatannya tidak bisa diukur dalam beberapa tahun, tidak seperti binatang jiwa normal. Tapi tidak ada gunanya melanjutkan pembicaraan ini. Akan sangat ajaib bagi Anda untuk menemukan Das Gold Red Claw Bear di masa depan, karena mereka telah diburu hingga hampir punah sejak lama. Petik 2. Apakah itu karena mereka berbahaya? Tanya Zhang Yangzi. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Tidak, itu karena ada kemungkinan besar untuk mengumpulkan tulang jiwa dari mereka. Dari sudut pandang binatang buas, manusia adalah eksistensi paling rakus di dunia. Binatang buas berada di ambang kepunahan bukan karena mereka berbahaya bagi kita, tetapi karena berburu mereka memberi kita terlalu banyak manfaat. Petik 2. Tang Wulin tercengang oleh kata-kata ini. Untuk pertama kalinya, ia terpapar pada hubungan sejati antara manusia dan binatang buas. Ketika dia memikirkan kembali semua makhluk jiwa yang telah dia bunuh di platform kenaikan roh, perasaan kemenangannya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit masam. Jiwa-jiwa itu hanya merupakan keberadaan ilusi, tapi tetap saja. Kakak, jangan marah, Su Xiaoyan dengan malu-malu memohon pada kakaknya. Ekspresi terdistorsi Su Xiaoyu tampak siap meletus. Dia tidak bisa merasakan apapun selain kemarahan saat ini. Klan mereka telah membayar sangat mahal untuk mendapatkan kartu masuk ke platform kenaikan roh pemberontakan bagi mereka berdua, namun, karena saat kecerobohannya, mereka berdua tersingkir. Sensasi dimusnahkan oleh serangan unsur itu tetap hidup dalam benaknya. Butuh 1 hari istirahat penuh untuk pulih. Satu-satunya orang di wilayah platform kenaikan roh pemberontakan yang kita masuk kemarin seharusnya adalah Master Jiwa dari Sea City. Dari usia mereka saat ini harus menghadiri Akademi Menengah. Mungkinkah mereka benar-benar siswa Akademi Issea? Su Xiaoyu menceritakan pikirannya dengan ekspresi pucat. Su Xiaoyan tetap tertegun sejenak. Sangat, jika itu benar, maka mereka haruslah seniorku. Petik 2. Meskipun Su Xiaoyu adalah satu-satunya putra di klan mereka, keras kepala dan kesombongannya tidak menyenangkan para tetua. Di sisi lain, Su Xiaoyan yang lembut dan pemalu adalah harta yang mutlak di mata mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa Su Xiaoyan dikaruniai kekuatan jiwa bawaan, dia tidak suka berkultivasi. Untungnya, dengan kakak lelaki yang luar biasa seperti Su Xiaoyu melindunginya, tidak ada yang berani memaksanya. Ketika dia pertama kali membangunkan jiwa bela dirinya 3 tahun lalu, klan telah melakukan tes pada dia menggunakan peralatan mereka, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak hanya memiliki kekuatan jiwa di peringkat 17, dia juga memiliki jiwa bela diri yang telah mengalami fenomena cahaya bintang jarang terlihat sepanjang sejarah klan mereka. Setelah ini, mereka menyadari bahwa dia adalah seorang jenius yang lebih besar daripada Su Xiaoyu yang luar biasa. Keluarga Su adalah klan terbesar di Issea City, dan ayah Su Xiaoyu dan Su Xiaoyan adalah Menteri Urusan Keuangan Kota Issea, yang merupakan posisi dengan banyak gengsi dan pengaruh. Ketika dia mengetahui bahwa putrinya memiliki jiwa bela diri legendaris dari klan mereka, dia sangat senang. Dia menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk mendapatkan kartu masuk lain sehingga putra dan putrinya dapat memasuki platform kenaikan roh pemberontakan bersama. Sebelum mereka masuk, dia telah berulang kali memperingatkan Su Xiaoyu untuk merawat adik perempuannya dan membantunya mendapatkan energi roh sebanyak mungkin. Karena rasa takut Su Xiaoyan dan kurangnya pelatihan Soul Master, dia meringkuk ketakutan di belakang kakaknya sejak mereka memasuki platform kenaikan roh. Dia tidak memiliki keberanian untuk membunuh satu jiwa pun. Su Xiaoyu mampu menyerap sejumlah besar kekuatan roh, tetapi adik perempuannya, dengan keengganannya untuk membunuh, hampir tidak menyerapnya. Ketika ia berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkannya untuk setidaknya menyerang binatang jiwa berikutnya yang mereka temui, mereka secara tidak sengaja menemukan tim 5 orang Tang Wulin. Setelah itu, mereka bertemu dengan tragedi. Sekembalinya ke rumah, ia tidak hanya harus menderita efek samping pada tubuhnya, ia juga harus menanggung ceramah dari ayahnya. Akan aneh jika dia masih dalam suasana hati yang baik setelah semua itu.
Jangan biarkan aku mencari tahu siapa mereka, kalau tidak, aku tidak akan bisa menghentikan diriku sendiri. Kata Su Xiaoyu suram. Terlepas dari kata-katanya, ekspresi apatis Bu Yue dan penampilan tenang muncul dalam benaknya. Meskipun dia tidak secantik adik perempuannya, dia memiliki temperamen yang luar biasa. Bagaimana dia bisa mengendalikan banyak elemen itu? Bahkan sekarang, hati Su Xiaoyu bergejolak dengan keraguan dan kebingungannya. Guru Wu, bagian terakhir dari ujian kami akan segera dimulai. Akankah kelas tempur hari ini ditunda? Zhang Yangzi dengan datar bertanya pada Wu Zhangkong begitu dia memasuki ruangan. Tentu saja ini yang diharapkan. Dengan liburan mereka, itu hanya normal bagi siswa untuk mulai merasa sedikit malas. Wu Zhangkong dengan datar berkata, karena jumlah kekuatan roh yang kalian semua serap kali ini di platform kenaikan roh, Akademi telah mengatur agar kamu untuk menguji level tahun cincin jiwa dan tubuhmu lagi. Jangan berpikir bahwa Anda dapat menyia-nyiakan waktu Anda hanya karena Anda masih muda. Jika Anda tidak berusaha di usia ini, akan sia-sia untuk mulai berupaya ketika Anda menjadi tua. Bukankah kalian semua memiliki pemahaman yang baik satu sama lain? Kelas tempur masih akan berjalan sesuai rencana. Saya sudah memikirkannya untuk sementara waktu, dan mempertimbangkan situasi Anda saat ini, itu tidak akan cocok bagi Anda semua untuk memasuki platform kenaikan roh lagi untuk sementara waktu. Kelas tempur Anda sebenarnya perlu dimodifikasi sedikit. Ikuti saya. Wu Zhangkong segera berbalik dan berjalan keluar. Crestfallen, Zhang Yangzi bergumam, Guru Wu sangat tidak masuk akal.